Namaku Baskara Atitama. Usiaku 35 tahun, dan sampai sekitar 3 minggu yang lalu, aku benar-benar percaya bahwa hidupku sudah tertata dengan sempurna. Spoiler, sama sekali tidak. Rutinitasku sehari-hari begitu mudah ditebak, mungkin bisa diatur dengan jam atom. Aku bangun pukul 06.30, berjalan terhuyung-huyung ke dapur seperti figuran zombie di film horor budget rendah, dan menyeduh kopi paling pekat yang dikenal manusia, jenis kopi yang membuat jantungmu mempertanyakan pilihan hidupnya. Kemudian, aku duduk di meja makan, menggulir ponsel sambil mendengarkan alunan jazz lembut dari aplikasi streaming musik. Alunan jazz itu menciptakan ilusi bahwa aku adalah pria yang berhasil dalam hidup. Nyatanya tidak. Tetapi suara saksofon berhasil membungkus fantasi itu dengan sangat meyakinkan. Aku bekerja sebagai manajer logistik di sebuah perusahaan kelas menengah, yang sebenarnya hanyalah cara keren untuk mengatakan bahwa aku menghabiskan 40 jam seminggu untuk memastikan kotak-kotak berpindah dari titik A ke titik B tanpa menyebabkan alam semesta runtuh. Pekerjaan yang sangat menarik. Tipe pekerjaan yang membuat mata orang berkaca-kaca saat aku mencoba menjelaskannya di sebuah pesta. Istriku, Rania, bekerja di industri PR dan tampaknya menjalani hidup terbaiknya. Dalam hal ini, PR berarti dia mengunggah foto roti panggang alpukat yang difilter dengan cermat dari kafe-kafe mahal dan menyebutnya networking. Bio Instagramnya benar-benar berbunyi, membangun brand. 1 latte sekali waktu. Seharusnya itu sudah menjadi pertanda bahaya pertamaku. Tapi sekali lagi, aku menjalani hidup dengan tingkat kecerdasan seekor golden retriever yang menganggap setiap orang asing sebagai calon sahabat. Rania memiliki estetika yang sangat kuat, rambut yang ditata sempurna, pakaian yang mungkin lebih mahal dari cicilan mobilku, dan obsesi aneh untuk menggunakan kata-kata seperti sinergi atau komunikasi otentik dalam percakapan sehari-hari. Aku hanya menganggapnya sebagai bawaan pekerjaan. Ternyata, ada banyak hal lain dari pekerjaannya yang merembes ke dalam hidup kami tanpa kusadari. Kami tinggal di sebuah apartemen yang nyaman di Tangerang Selatan. Tidak mewah, tapi itu rumah kami. Yah, secara teknis sebagian besar milik bank, tapi kami bisa berpura-pura menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dengan aset dan segalanya. Kami punya 2 kucing, Mochi dan Kiko, yang sama tidak bergunanya dengan bantal sofa tapi jauh lebih suka menghakimi. Para penumpang gratis berbulu ini menghabiskan hari-hari mereka dengan tidur di bawah sinar matahari atau dengan sengaja menjatuhkan barang-barang dari rak hanya untuk melihatku menderita. Tetap saja, aku menyayangi mereka. Sepertinya aku seorang masokis yang menikmati dimanipulasi secara emosional oleh makhluk yang bahkan tidak bisa membuka kaleng makanannya sendiri. Lalu ada Gilang Pratama. Gilang. Teman kuliahku, sahabat terbaikku. Pria yang hafal menu di warung nasi goreng langgananku. Pria yang memegang kunci apartemen kami dan sangat sering datang sampai-sampai kurir langganan mungkin mengira kami menjalani semacam hubungan poliamori progresif. Gilang adalah tipe teman yang muncul tanpa diundang, menjarah kulkasmu, memperbaiki wifi yang entah kenapa selalu bermasalah, dan membuat dirinya begitu nyaman di sofamu sehingga kau bertanya-tanya, apakah dia benar-benar membayar sewa di tempat lain, atau hanya hidup nomaden di antara rumah teman-temannya. Dia lucu, suka menolong, dan selalu ada saat dibutuhkan dan, ternyata, juga saat tidak dibutuhkan. Tapi kita akan membahas bencana spesifik itu nanti. Aku pikir semuanya baik-baik saja. Bahkan, aku pikir semuanya jauh lebih baik dari sekadar baik-baik saja. Aku percaya aku telah berhasil memecahkan kode kehidupan dewasa. Pekerjaan stabil yang bisa membayar tagihan. Seorang istri yang tersenyum padaku di seberang meja saat minum kopi pagi. Sahabat terbaik yang membuatku tertawa. Dan 2 ekor kucing yang sesekali mengakui keberadaanku saat mangkuk makanan mereka kosong. Apalagi yang bisa diinginkan seorang pria. Yah. Mungkin aku seharusnya berharap istriku benar-benar mencintaiku dan tidak melihat pernikahan kami hanya sebagai pengaturan hidup yang nyaman dengan keuntungan pajak. Tapi ya, penyesalan selalu datang belakangan. Penglihatanku, tampaknya, setara dengan buta secara hukum. Rania sering pulang dari acara networkingnya dengan aroma parfum mahal yang tidak pernah kubelikan,
Bercerita tentang betapa sibuknya dia membangun koneksi luar biasa dan brand pribadinya. Aku akan mengangguk seperti suami yang suportif, memanaskan sisa makanan, dan bertanya tentang harinya. Dia akan memberikan jawaban samar tentang rapat, klien, dan sesi strategi, dan aku menelan semuanya mentah-mentah. Karena aku hidup di bawah asumsi berbahaya bahwa istriku bukanlah angin topan pengkhianatan egois yang penuh kebohongan dan perselingkuhan, yang terbungkus dalam pakaian olahraga desainer. Gilang mampir untuk bermain game sekitar 3 kali seminggu. Kami akan duduk di ruang tamu, kontroler di tangan, saling melempar lelucon, sementara Rania konon sedang lembur atau menghadiri klub bukunya yang misterius. Dan inilah yang membuatku benar-benar kesal, dia belum pernah menyelesaikan satu buku pun sejak 2014. Aku bicara tentang seorang wanita yang pernah kubelikan Kindle, yang dia gunakan 2 kali untuk membaca blog gosip selebriti sebelum mengubahnya menjadi tatakan gelas yang dimuliakan. Tapi tiba-tiba, dia bergabung dengan klub buku yang bertemu setiap Kamis malam, dan terkadang bahkan di hari Sabtu. Hitung-hitungannya tidak cocok, tapi aku terlalu bodoh dan terlalu percaya untuk mengeluarkan kalkulator. Jika dilihat kembali dengan kejernihan kristal seseorang yang wajahnya baru saja ditampar secara kiasan oleh kenyataan, aku bisa melihat semua tanda yang kulewatkan. Cara tawarannya berbeda saat bersama Gilang lebih ringan, lebih tulus, seolah-olah dia benar-benar menikmati kebersamaannya alih-alih hanya menoleransi keberadaanku. Lelucon-lelucon internal mereka yang tidak kumengerti. Caranya selalu meminta bantuan Gilang untuk tugas-tugas rumah tangga kecil yang sebenarnya bisa kulakukan sendiri. Baskan sibuk kerja. Biar Gilang saja yang benerin keran yang bocor. Ya, ternyata dia memperbaiki lebih dari sekadar keran, tapi aku terlalu mendahului cerita. Aku membayar tagihan tepat waktu, mengisi kulkas, membuang sampah tanpa disuruh, dan sejujurnya, aku berusaha menjadi suami yang baik. Aku pikir itulah pernikahan. Saling setia, berusaha, membangun kehidupan bersama. Kesempurnaan domestik. Setidaknya itulah yang terus kukatakan pada diriku sendiri setiap kali perasaan aneh di perutku mengatakan ada yang salah. Perasaan yang kebanyakan orang sebut intuisi, aku menepisnya sebagai paranoia, menekannya dengan penyangkalan dan rasionalisasi. Tapi ada keindahan saat seluruh hidupmu terbukti salah secara spektakuler. Pada akhirnya, kebenaran tidak lagi mengetuk pintumu dengan sopan. Ia mendobraknya, membakar sofamu, dan meninggalkanmu berdiri di tengah abu, bertanya-tanya, bagaimana kau bisa melewatkan semua alarm kebakaran yang telah berbunyi selama berbulan-bulan. Surabaya di bulan Oktober sama tidak menyenangkannya dengan kaus kaki basah. Dingin, mendung, dan secara umum depresif, membuatmu mempertanyakan pilihan hidupmu. Aku di sana untuk sebuah konferensi logistik, yang sama menariknya seperti yang kau bayangkan. Bayangkan sebuah ballroom hotel yang penuh dengan pria paruh-baya berbusana bisnis kasual yang kusut, mendiskusikan optimalisasi rantai pasokan sambil menyantap croissant sedih bertekstur kardus dan kopi yang encer. Aku telah melewati 8 jam presentasi PowerPoint yang seharusnya bisa diselesaikan lewat email, berjabat tangan dengan orang-orang yang namanya langsung kulupakan, dan mengumpulkan cukup banyak pulpen bermerek untuk persediaan satu sekolah dasar. Inilah hidupku, inilah hasil kerja kerasku. Living the dream, baby. Hotel tempat mereka menempatkanku adalah salah satu hotel bisnis generik yang semuanya terlihat sama. Dinding krem. Karya seni abstrak yang terlihat seperti seseorang bersin di atas kanvas. Dan lobi yang berbau campuran pembersih industri dan mimpi yang hancur. Kamarku di lantai 14, menghadap ke tempat parkir. Alam semesta rupanya punya selera humor, tapi bukan selera humor yang bagus. Tempat tidurnya, harus kuakui, cukup nyaman. Spray putih kaku yang membuatmu merasa berkelas, bahkan jika kau hanyalah seorang pria biasa dari Tangsel yang masih bersemangat melihat sarapan gratis. Baru pukul 12.30 siang ketika aku berhasil melepaskan diri dari kursi ruang konferensi yang tidak nyaman dan kembali ke kamarku. Aku merasa lelah, jenis lelah di mana tubuhmu letih tapi otakmu tidak mau diam. Aku memutar ulang semua percakapan basa-basi yang canggung, mengingatkan diriku pada satu hal yang terdengar jauh lebih keren di kepalaku.
Aku mengirim pesan kepada Rania lebih awal malam itu. Sesuatu yang sederhana, seperti, konferensinya membosankan. Kangen kamu. Dia membalas dengan emoji jempol. Bukan aku juga kangen kamu, bukan cepat pulang ya, bukan pasti hari yang berat ya. Hanya jempol. Seolah-olah aku adalah rekan kerja yang baru saja mengirim pengingat rapat. Seharusnya aku tahu ada yang salah saat itu. Tapi sebaliknya, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa dia mungkin sibuk bekerja. Mungkin berurusan dengan klien yang sulit atau memadamkan api darurat terkait PR. Itulah keahlianku. Membuat alasan, menambal jarak yang semakin lebar di antara kami dengan narasi yang optimis. Aku bisa memenangkan medali emas dalam senam mental. Aku bisa berkompetisi secara profesional. Aku mandi sangat lama, di bawah pancuran dengan tekanan air yang luar biasa kuat. Mandi di hotel selalu terasa seperti liburan mini dari rutinitas mandimu, meskipun secara harfiah kau hanya membersihkan diri di lokasi geografis yang berbeda. Aku mengenakan jubah mandi gratis, karena jika kau membayar 2,7 juta rupiah semalam, kau berhak menggunakan setiap fasilitas yang mereka berikan dan menggulir ponsel sejenak. Instagram penuh dengan postingan terbaru Rania. Foto cangkir kopi di samping laptopnya, dengan caption tentang kerja keras dan membangun kerajaan. Sudah mendapat 43 suka. Aku menambahkan satu lagi. Karena itulah yang dilakukan suami yang suportif, bahkan ketika dia duduk sendirian di kamar hotel yang menyedihkan, bertanya-tanya mengapa istrinya tidak bisa mengirim pesan lebih dari satu emoji. Sekitar pukul 1 pagi, aku berbaring di tempat tidur, menonton acara bincang-bincang larut malam yang tidak cukup membosankan untuk membuatku tertidur, tapi juga tidak cukup menarik untuk membuatku tetap terjaga. Keadaan koma, di mana kau hanya ada dalam kabut setengah sadar. Disitulah aku tinggal. Dan tiba-tiba, gelombang rindu rumah yang konyol untuk pria berusia 35 tahun menghantamku. Aku merindukan tempat tidurku. Aku merindukan kucing-kucingku yang berjalan di wajahku pada pukul 3 pagi menuntut makanan. Sial, aku bahkan merindukan sentuhan kaki dingin Rania di kakiku di tengah malam, sesuatu yang biasanya ku keluhkan tapi saat itu akan kusambut dengan tangan terbuka. Jadi aku melakukan apa yang akan dilakukan oleh suami yang berbakti dan sedikit menyedihkan. Aku meneleponnya, hanya ingin mendengar suaranya, mengucapkan selamat malam, dan mungkin saja, melakukan percakapan nyata, yang bukan berupa emoji, atau balasan 3 kata. Telepon berdering sekali, dan aku tersenyum sendiri, membayangkan dia akan menjawab dengan suara serak dan manis, memberitahuku bahwa dia setengah tertidur dan merindukanku. Telepon berdering 2 kali, dan aku sudah merencanakan apa yang akan kukatakan sesuatu yang manis tapi tidak terlalu menye-menye. Aku punya reputasi yang harus kujaga, bahkan dengan istriku sendiri. Lalu, seseorang menjawab, "Tapi itu bukan Rania." Bro. Rania lagi sibuk, nanti dia telepon balik. Suara Gilang menghantamku seperti kereta barang yang syarat dengan tanda bahaya dan keberanian yang kurang ajar. Otakku benar-benar korsleting saat mencoba memproses apa yang kudengar. Gilang. Sahabat terbaikku, Gilang, menjawab telepon istriku pada pukul 1 pagi. Gilang yang punya apartemen sendiri di seberang kota, punya kehidupan sendiri, punya telepon sendiri. Apa alasannya menjawab telepon Rania pada pukul 1 pagi? Kecuali tunggu, pasti ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin dia meninggalkan ponselnya di tempat Gilang tadi. Atau mungkin mereka sedang nongkrong bersama, dan dia tidak sengaja mengambilnya. Mungkin aku mengalami halusinasi akibat stres karena terlalu banyak makan croissant konferensi yang menyedihkan. Gilang, aku berhasil mengeluarkan suara. Terdengar aneh dan jauh, seolah-olah berasal dari tubuh orang lain. Jantungku berdebar kencang, mencoba melarikan diri dari tulang rusukku. Respon lawan atau lari, kecuali aku terbaring di tempat tidur hotel di lantai 14, tanpa tempat untuk lari, dan tidak ada yang bisa dilawan kecuali kesadaran yang semakin besar bahwa aku adalah seorang idiot mutlak, dan kemudian aku mendengarnya. Tawa itu, tawa Rania, sangat jelas di latar belakang. Bukan sembarang tawa. Itu adalah tawa yang tulus, tanpa beban, dan benar-benar gembira yang biasa ku dengar saat kami pertama kali berkencan.
Tawa yang dia keluarkan saat aku mencoba memasak dan tak terhindarkan menyalakan alarm kebakaran. Tawa yang belum pernah kudengar sebagai respons atas apapun yang kukatakan atau kulakukan selama setidaknya 1 tahun, mungkin lebih. Tawa itu, pada pukul 1 pagi, di hadapan Gilang. Sementara aku duduk sendirian di Surabaya, memikirkan betapa aku merindukannya. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya dengan keanggunan halus sebuah piano yang jatuh dari gedung pencakar langit. Malam-malam yang larut, klub buku, lelucon internal mereka. Kehadiran Gilang yang terus-menerus di rumah kami. Parfum baru Rania. Caranya menjaga jarak, mengklaim stres karena pekerjaan. Emoji jempol. Semuanya. Semua hal yang telah kurasionalisasi, kujelaskan, tiba-tiba menjadi sangat masuk akal, mengerikan, dan jernih. Aku bisa saja berteriak. Aku bisa saja menangis. Aku bisa saja melempar ponselku ke seberang ruangan dan melihatnya hancur berkeping-keping menabrak karya seni abstrak yang jelek itu. Aku bisa saja menuntut penjelasan di telepon, mempermalukan diriku sendiri, memohon agar itu tidak seperti yang terlihat. Tapi sebaliknya, sesuatu yang aneh terjadi. Aku menjadi sangat tenang, tenang yang supranatural. Jenis ketenangan yang mungkin akan membuat bagian otak yang bertanggung jawab atas respons emosional manusia normal menjadi khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit-langit popcorn di kamar hotel generikku, dan mengatakan satu-satunya hal yang terasa benar. Bro, ambil saja dia. Dia masalahmu sekarang. Lalu aku menutup telepon. Keheningan yang menyusul terasa begitu indah. Tidak ada tangisan, tidak ada kepanikan, tidak ada ledakan dramatis. Hanya aku, berbaring di tempat tidur hotel, menatap langit-langit seperti protagonis dalam iklan asuransi yang menyedihkan tentang lika-liku kehidupan yang tak terduga. Ponselku segera mulai berdering. Nama Gilang berkedip di layar. Aku membiarkannya berdering sampai masuk ke pesan suara, lalu mematikannya sepenuhnya, dan hanya itu, aku tidur seperti bayi. Tidur terbaikku dalam beberapa bulan. Pagi berikutnya, aku mengira akan bangun dengan perasaan seolah-olah seseorang telah merobek dadaku dan mengganti jantungku dengan mesin penghancur sampah yang penuh dengan pecahan kaca dan penyesalan. Kau tahu, paket emosional pasca pengkhianatan standar yang datang saat kau mengetahui bahwa istrimu tampaknya sedang audisi untuk acara reality show tentang perselingkuhan. Tapi sebaliknya, aku merasa baik-baik saja. Bahkan, lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku merasa seperti baru saja mendapatkan tidur terbaik dalam ingatan terakhirku. Ini sangat mengkhawatirkan. Karena menurut setiap komedi romantis dan podcast terapi yang pernah kudengar, seharusnya aku menjadi berantakan, menangis terseduh-seduh sambil memesan es krim dari layanan kamar pada pukul 4 pagi, dan memutar lagu-lagu Adele berulang-ulang. Sinar matahari pagi merembes melalui tirai hotel yang mengerikan itu, yang tidak pernah benar-benar tertutup rapat, dan aku berbaring di sana sejenak, memeriksa kondisi emosionalku seperti seorang mekanik. Kesedihan? Tidak. Kemarahan? Sedikit, tapi lebih seperti api kecil daripada neraka yang berkobar. Keputusasaan yang menggerogoti jiwa? Anehnya, tidak ada. Yang paling kurasakan adalah kelegaan dan lapar. Sejujurnya, sebagian besar lapar. Aku memeriksa ponselku, yang telah mati sejak semalam. 37 panggilan tak terjawab, 14 dari Gilang, 23 dari Rania. Dan 1 dari ibuku, yang berarti seseorang sudah memulai reaksi berantai drama. Aku mematikannya lagi. Apapun ledakan nuklir yang terjadi di rumah, itu adalah masalah yang akan kutangani setelah aku mendapat asupan kafein dan mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tidak bertanggung jawab. Prasmanan sarapan hotel memanggilku seperti nyanyian siren, hanya saja alih-alih memikat para pelaut menuju kehancuran mereka, ia memikat seorang manajer logistik yang baru saja dikhianati dengan daging olahan dan telur orak-arik yang meragukan. Aku berganti pakaian dengan pakaian konferensi kemarin. Aku hanya membawa 1 setelan, seperti orang bodoh optimis yang tidak mengantisipasi akan kembali ke sebuah tragedi Yunani yang ditulis oleh seseorang dengan selera humor yang buruk, bukan oleh istri tercintanya. Bayanganku di cermin kamar mandi tampak sangat normal. Tidak ada tanda-tanda patah hati, tidak ada tulisan payah di dahiku.
Hanya seorang pria biasa yang perlu bercukur dan mungkin berinvestasi dalam krim mata yang lebih baik. Perjalanan lift ke lobi terasa sangat signifikan. Seolah-olah aku sedang turun ke dalam kehidupan baruku sebagai seorang pria lajang, atau setidaknya, seorang pria dalam pernikahan dengan integritas struktural sebuah rumah kartu di terowongan angin. Ada pasangan tua di lift bersamaku, berpegangan tangan dan tersenyum satu sama lain dengan kasih sayang nyaman yang datang dari puluhan tahun tidak saling mengkhianati. Aku ingin memberi selamat kepada mereka karena telah melewati rintangan yang tampaknya sulit itu, tapi sebaliknya aku hanya mengangguk sopan dan menatap lantai yang menyala. Ruang sarapan ramai dengan peserta konferensi, semuanya tampak mabuk atau sengsara secara profesional dalam berbagai tingkat. Aku mengenali beberapa wajah dari presentasi menarik kemarin, tentang mengoptimalkan efisiensi gudang melalui integrasi AI, tetapi aku tidak berminat untuk basa-basi. Aku adalah seorang pria dengan misi, dan misi itu adalah melahap perasaanku di tempat umum yang dapat diterima secara sosial. Aku mengisi piringku seperti seorang prepper kiamat, telur orak-arik, bacon. Lebih banyak bacon, karena jika istrimu selingkuh dengan sahabatmu, kau berhak mendapatkan semua bacon. Sosis. Hash browns, wafel yang direndam dalam sirup, dan sebuah cinnamon roll seukuran kepalaku. 0 rasa malu, karbohidrat maksimal. Petugas sarapan, seorang ibu ramah bernama Ibu Tuti menurut papan namanya, mengangkat alis melihat piringku. Malam yang berat ya, Mas? Tanyanya dengan nada empati yang menunjukkan dia telah melihat banyak pelancong bisnis yang sedih. Bisa dibilang begitu, jawabku sambil mengambil secangkir kopi yang cukup kuat untuk mengelupas cat. Tapi sarapan ini membuat segalanya jauh lebih baik. Nah, begitu dong semangatnya, kata Ibu Tuti, menepuk bahuku seperti nenek kehormatan. Apapun yang mengganggumu, bacon bisa memperbaiki segalanya. Aku ingin mengatakan padanya bahwa meskipun bacon itu enak, ia tidak bisa memperbaiki perselingkuhan, tapi dia terlihat begitu yakin dengan kekuatan penyembuhan dari produk babi olahan, sehingga aku tidak ingin merusak pandangan dunianya. Jadi aku hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan duduk di meja sudut untuk makan dengan tenang dan merenungkan reruntuhan pernikahanku yang membara. Baconnya, untuk makanan hotel, cukup enak, renyah, tidak terlalu berminyak, dimasak oleh seseorang yang mengerti bahwa bacon lembek adalah penghinaan terhadap sarapan. Aku makan secara metodis, seolah-olah setiap gigitan membantuku memproses apa yang telah terjadi. Ponselku bergetar di sakuku. Aku menyalakannya kembali. Menghindari kenyataan hanya bisa bertahan begitu lama, dan aku adalah orang dewasa yang pada akhirnya harus menghadapi konsekuensinya, bahkan jika konsekuensi itu adalah rentetan pesan panik dari istriku. Maaf, HP-ku mati. Hanya itu. Itu adalah tembakan pembuka dalam percakapan yang seharusnya menjadi percakapan paling penting dalam pernikahan kami. Bukan aku bisa jelaskan. Bukan kita perlu bicara, bukan maaf kamu harus tahu seperti ini. Hanya maaf, HP-ku mati, ditulis dengan huruf kecil, seolah-olah ini adalah ketidaknyamanan kecil, bukan pengkhianatan yang mengakhiri hubungan. Keberaniannya hampir mengesankan. Hampir. Aku menatap pesan itu selama 1 menit penuh, melihat 3 titik muncul dan menghilang saat dia mengetik dan menghapus, mungkin berjuang untuk menemukan cara membingkai situasi ini agar tidak membuatnya tampak seperti penjahat dalam film bencana romantis. Jari-jariku melayang di atas keyboard, sekitar 17 balasan berbeda melintas di benakku, mulai dari omelan penuh amarah hingga respons emoji tunggal yang akan menyampaikan kekecewaanku tanpa memberinya kepuasan karena telah menyakitiku. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Sebuah bagian dari otakku, mungkin bagian yang telah menunggu izin untuk berhenti menjadi keset, akhirnya terbangun dan berkata, "Kau tahu, mari kita bersenang-senang dengan ini." Jadi aku mengetik, "Nggak apa-apa. Semoga pemakaman HP-mu berjalan lancar." Singkat, sederhana, cukup tajam untuk memberitahunya bahwa aku tahu, tetapi tidak cukup putus asa untuk memberinya amunisi. Saat aku menekan kirim, aku merasa lebih baik. Seolah-olah aku baru saja memenangkan putaran pertama dari permainan yang bahkan tidak kusadari sedang kumainkan. Balasannya datang hampir seketika. Lucu. Lalu,
Bas, kita bisa bicara? Lalu, aku tahu kamu marah, tapi biarkan aku jelaskan. Lalu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Pesan-pesan itu terus berdatangan, masing-masing lebih panik dari yang sebelumnya. Dan aku hanya duduk di sana, makan baconku, menyaksikan kepanikan digitalnya dengan ketertarikan acuh tak acuh seseorang yang mengamati kecelakaan kereta dari jarak yang aman. Kopiku mulai dingin, tapi Schadenfreudeku masih panas dan baru diseduh. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang penting. Aku tidak akan berteriak atau memohon. Aku tidak akan pulang dan menuntut penjelasan atau berjuang untuk pernikahan yang jelas-jelas sudah dia bakar dan gunakan untuk memanggang marshmallow. Tidak. Aku akan mendekati ini secara strategis. Dengan dingin, perhitungan, dan dengan cara yang paling memuaskan. Aku menyelesaikan sarapanku, termasuk satu lagi cinnamon roll. Trauma emosional rupanya memberiku nafsu makan seorang atlet remaja dan kembali ke kamarku dengan tujuan yang aneh. Ini tidak akan menjadi perceraian yang berantakan di mana orang-orang melempar piring dan berteriak di kantor pengacara. Ini akan menjadi kelas master dalam pembongkaran terkendali. Jika Rania menginginkan kegembiraan, drama, dan pengkhianatan, dia akan mendapatkan lebih dari yang bisa dia tangani. Aku membuka laptopku, membuat dokumen baru, dan memberinya judul Operasi Penghancuran Total. Lalu aku berpikir lagi dan mengubahnya menjadi restrukturisasi kehidupan strategis. Bahkan dalam keadaan penuh dendam, aku tetap seorang manajer logistik yang menghargai jargon korporat. Saatnya mengubah patah hati ini menjadi rapat strategi lengkap dengan camilan. Aku kembali dari Surabaya pada hari Kamis sore, yang terasa sangat antiklimaks bagi seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah lelucon yang rumit. Penerbangan pulang berjalan lancar, kecuali pria parubaya di sebelahku yang bersikeras menceritakan tentang kondominiumnya di Bali selama 45 menit. Biasanya itu akan membuatku jengkel, tapi sejujurnya, mendengarkan omelan Pak siapa namanya aku lupa tentang lapangan golf dan fasilitas resornya jauh lebih baik daripada memikirkan pernikahanku yang berantakan. Terkadang alam semesta memberimu belas kasihan kecil dalam bentuk orang asing yang membosankan dengan nasihat investasi yang buruk. Ketika aku sampai di rumah, Rania sedang bekerja, yang mana sempurna. Itu memberiku waktu untuk melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang waras manapun dalam situasiku. Berubah menjadi detektif amatir dengan dendam dan banyak waktu luang, aku masuk ke mode investigasi penuh. Tipe perilaku yang mungkin akan membuat terapisku khawatir jika aku punya terapis. Tentu saja, setelah semua ini selesai, aku jelas perlu mencari terapis, tapi pertama-tama, aku butuh bukti. Bukti yang dingin, keras, dan tak terbantahkan bahwa aku tidak gila. Bahwa panggilan telepon tengah malam itu bukanlah mimpi demam aneh yang disebabkan oleh makanan konferensi yang buruk. Aku melempar koperku ke kamar tidur dan mulai mengamati apartemen kami dengan mata baru mata seorang pria yang telah dipermainkan dan bertekad untuk mencari tahu sudah berapa lama sirkus ini berlangsung di kota. Kucing-kucing menyambutku dengan ketidakpedulian mereka yang biasa, hanya menggesekkan diri ke kakiku karena mereka mungkin mengira aku membawa makanan. Mochi melompat ke meja makan dan menjatuhkan cangkir kopi, yang untungnya kosong. Kiko menatapku dari sofa dengan mata kuningnya yang menghakimi, seolah berkata, kami sudah tahu dari awal, bodoh. Ya, tertawalah sepuasnya, gumamku pada kucing itu, yang menjawab dengan menguap. Aku mulai dari tempat yang paling jelas. Kantor rumah Rania, yang sebenarnya hanya sudut di kamar tidur kedua kami yang telah dia klaim sebagai wilayahnya dengan meja dari IKEA dan papan gabus yang dipenuhi kutipan motivasi tentang menjadi bos wanita dan mencapai tujuan. Untuk seseorang yang hidupnya berantakan karena kebohongan dan pengkhianatan, mejanya sangat rapi. Aku merasa sedikit bersalah karena mengobrak-abrik barang-barangnya, tetapi kemudian aku ingat Gilang menjawab teleponnya pada pukul 1 pagi, dan rasa bersalah itu menguap lebih cepat daripada kepercayaanku pada umat manusia. Agendanya ada di sana. Sebuah agenda mahal seharga Rp500.000 dengan sampul kulit merah muda dan pinggiran emas jenis alat organisasi yang membuatmu merasa seolah-olah kau mengendalikan segalanya, bahkan ketika hidupmu benar-benar berantakan.
Aku membukanya dan memindai jadwalnya yang diberi kode warna. Hijau untuk rapat kerja, biru untuk janji pribadi, dan merah muda untuk lihat itu, klub buku. Setiap Kamis malam, dan terkadang Sabtu, selama 4 bulan terakhir, ditandai dengan warna merah muda. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai memotret halaman-halaman itu, membangun kasusku seolah-olah aku sedang mempersiapkan persidangan abad ini, tapi disinilah segalanya menjadi menarik. Aku membandingkan jadwal klub bukunya dengan postingan Instagramnya. Karena jika ada satu hal yang tidak bisa ditahan Rania, itu adalah mendokumentasikan setiap momen dalam hidupnya untuk konsumsi publik. Dan coba tebak, pada beberapa malam klub buku di hari Kamis itu, dia memposting foto-foto dari tempat-tempat yang jelas bukan lokasi klub buku. Kecuali jika klub buku telah mulai bertemu di bar olahraga atau bioskop. Satu foto menunjukkan dia memegang segelas bir kerajinan dengan caption, "Butuh ini setelah minggu yang berat," dengan stempel waktu Kamis, pukul 20.30. Foto lain diambil di tempat yang terlihat seperti halaman belakang seseorang, dengan api unggun di latar belakang, dan menandai Gilang serta 3 orang lain yang samar-samar ku kenali dari lingkaran sosialnya. Potongan-potongan itu mulai menyatu seperti puzzle jigsaw paling menyedihkan di dunia. Aku beralih ke kwitansi, tampaknya bertekad untuk merangkul setiap klise pasangan yang curiga. Rania menyimpan folder kwitansi untuk keperluan pajak, dia sangat teliti dalam hal-hal seperti itu. Mungkin satu-satunya area dalam hidupnya di mana dia benar-benar peduli pada keteraturan dan kejujuran. Aku mulai menelusurinya, bulan demi bulan, dan astaga. Aku menemukan harta karun bukti yang memberatkan. Makan malam untuk 2 orang di Marcos, restoran Italia mewah di pusat kota, seharga 1 juta rupiah pada hari Rabu malam ketika aku sedang lembur. Kamar hotel di Riverside Inn di Bandung seharga 2,2 juta rupiah pada hari Sabtu ketika dia bilang dia sedang menghadiri konferensi PR di sana. Beberapa pembelian dari Victoria's Secret yang akan membuatku senang jika aku pernah melihat lingerie yang dibelinya. Aku mungkin belum pernah mendapatkan kejutan seksi selama 6 bulan, jadi entah dia menimbun pakaian dalam mewah seperti naga dengan selera harta karun yang sangat spesifik, atau orang lain yang menonton peragaan busana itu. Pribadi favoritku, kwitansi dari toko peralatan olahraga untuk tenda dan perlengkapan berkemah senilai total 4,6 juta rupiah. Rania benci berkemah. Benar-benar benci. Aku pernah mencoba membawanya berkemah di tahun kedua pernikahan kami, dan dia bertahan tepatnya 2 jam sebelum mengumumkan bahwa alam itu menjijikkan dan serangga adalah kejahatan kebencian, berkemas, dan menuntut agar aku mencari hotel terdekat. Tapi rupanya, dia berhasil mengatasi ketakutan mendalamnya pada alam ketika Gilang mengusulkan perjalanan berkemah ke villa keluarganya di puncak. Betapa nyamannya. Sangat nyaman. Aku duduk di lantai kantornya, dikelilingi oleh kwitansi dan kebohongan, dan mulai tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa gila seseorang yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hubungannya dibangun di atas omong kosong dan bahwa istrinya begitu berani, sehingga dia bahkan tidak repot-repot menutupi jejaknya dengan baik. Dia menyimpan kwitansi. Dia benar-benar menyimpan jejak kertas perselingkuhannya di folder kecil yang rapi berlabel Pengeluaran 2024. Ironinya begitu kental, kau bisa mengoleskannya di atas roti panggang. Lalu aku melakukan sesuatu yang tidak terlalu kubanggakan, tapi sama sekali tidak kusesali. Aku memeriksa akun Instagram kucing kami. Ya, kucing kami punya Instagram. Rania memulainya setahun yang lalu sebagai proyek menyenangkan untuk mengasah keterampilan pembuatan kontennya, yang rupanya berarti memposting foto Mochi dan Kiko dengan caption yang ditulis dari sudut pandang mereka. Kedengarannya konyol, tapi entah bagaimana mereka berhasil mendapatkan 5.000 pengikut yang tampaknya benar-benar menikmati melihat kucing kami tidak melakukan apa-apa yang menarik. Aku menggulir postingan, dan di sanalah itu. Bukti foto bahwa bahkan hewan peliharaan kami terlibat dalam pengkhianatan ini. 2 postingan dari bulan lalu menunjukkan kucing-kucing itu berada di apartemen Gilang. Satu caption berbunyi, Mochi mengunjungi apartemen bujangan Paman Gilang. Catstagram, kucing lucu, petualangan, Pamangilang. Paman Gilang. Seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga.
Seolah-olah dia tidak secara sistematis menghancurkan keluarga itu dari dalam seperti rayap persahabatan. Tanda lokasi mengonfirmasinya, alamat Gilang. Alamat yang ku ketahui karena aku membantunya pindah ke apartemen itu 2 tahun lalu. Aku mengangkut sofanya naik 3 lantai, seperti teman baik. Aku bahkan membelikannya keranjang hadiah pindahan rumah dari Camp Chicks yang penuh dengan keju-keju mahal kesukaannya. Aku benar-benar berkontribusi dalam membangun sarang cinta di mana istriku menghabiskan malam-malam Kamisnya alih-alih membaca buku yang bahkan tidak akan dia selesaikan. Aku mengambil tangkapan layar semuanya, setiap postingan Instagram, setiap kwitansi, setiap entry kalender yang meragukan. Aku membuat folder di laptopku bernama Bukti, lalu mengubahnya menjadi dokumen pribadi, karena aku masih berpikir seperti seseorang yang mungkin harus menunjukkan ini kepada pengacara pada akhirnya, dan aku ingin berpura-pura bahwa aku masih memiliki sedikit martabat. Ponselku bergetar. Pesan lain dari Rania. Kapan kamu pulang? Kita perlu bicara. Aku melihat kekacauan Bukti di sekelilingku. Kwitansi yang berserakan di lantai. Agendanya terbuka pada entry klub buku lainnya. Layar laptopku menampilkan foto kucing-kucingku di apartemen sahabatku. Dan aku mengetik balasan, sudah di rumah. Santai saja. Biarkan dia berpikir aku tidak tahu apa-apa. Biarkan dia percaya dia bisa masuk ke rumah ini dan menjelaskan panggilan telepon tengah malam itu dengan beberapa cerita kreatif dan mungkin beberapa air mata bahwa dia masih memegang kendali. Sementara itu, aku akan duduk di sini dengan cukup banyak bukti untuk menulis podcast True Crime tentang kematian pernikahanku. Aku mendengar kunci di pintu depan. Rania pulang lebih awal. Mungkin panik tentang pengendalian kerusakan, tidak bisa berkonsentrasi di tempat kerja. Aku dengan cepat menutup agendanya, memasukkan kembali kwitansi ke dalam foldernya, dan mengambil laptopku, lalu duduk di sofa. Seolah-olah aku sudah duduk di sana selama ini, hanya seorang pria biasa yang melakukan hal-hal biasa, jelas tidak sedang melakukan penyelidikan penuh atas kegiatan ekstrakurikuler istrinya. Pintu terbuka. Rania masuk, tampak gugup, senyumnya dipaksakan dan siap pecah kapan saja. "Hai, sayang," katanya hati-hati. "Gimana Surabaya?" Aku mendongak dari laptopku dan tersenyum, mengerahkan semua kepura-puraan normal yang bisa kukumpulkan. Membosankan. Konferensi. Kau tahu. Biasa saja. Minggumu gimana? Dia tampak rileks, mungkin mengira dia telah menghindari peluru. Oh, kau tahu. Sibuk kerja. Klub buku tadi malam gimana? Tanyaku dengan polos. Dia membeku sesaat, hampir tidak terlihat jika kau tidak mencarinya. Oh, bagus. Kami sedang membaca memoir yang sangat menarik. Keren, kataku. Tentang apa? Aku memperhatikannya tergagap, mencoba mengingat kebohongan apa yang telah dia buat. Tentang seorang wanita yang melakukan perjalanan melintasi Amerika untuk menemukan jati dirinya. Sangat menginspirasi. Baguslah, jawabku, kembali menatap laptopku. Ceritakan lebih banyak nanti. Aku bisa merasakannya memperhatikanku, mencoba mencari tahu apakah aku tahu, apakah aku curiga, apakah dia perlu mempersiapkan pembelaannya. Tapi aku hanya menatap layar, wujud suami yang percaya dan tidak tahu apa-apa. Permainan dimulai, Rania. Permainan benar-benar dimulai. Beberapa hari berikutnya seperti hidup dalam sebuah drama panggung yang sangat buruk di mana semua orang lupa dialog mereka tetapi memutuskan untuk berimprovisasi melalui kecanggungan. Rania berusaha sangat keras untuk bersikap normal, yang ironisnya, membuat segalanya terasa sama sekali tidak normal. Dia menjadi terlalu mesra dengan cara berlebihan yang dilakukan orang-orang ketika mereka mencoba meyakinkan diri mereka sendiri, bahwa mereka bukan manusia yang mengerikan. Tiba-tiba ada pelukan dari belakang saat aku membuat kopi, ciuman di pipi, dan pertanyaan tentang hariku dengan minat yang berlebihan yang belum pernah dia tunjukkan selama berbulan-bulan. Rasanya seperti menonton seseorang mencoba mempercepat proses pemulihan hubungan tanpa pernah benar-benar mengatasi akar masalahnya. Strategi yang berani, yang tidak akan berhasil untuknya. Pada hari Minggu pagi,
Dia masuk ke dapur mengenakan kaos oblong lamaku dari zaman kuliah dan kaos kaki berbulu konyol yang membuatnya berjalan tertatih-tatih seperti penguin tua. Dia tampak imut dan domestik, seolah sedang audisi untuk film drama tentang penebusan dan kesempatan kedua. Dia membuat panekuk dari awal. Bukan yang beku dan dipanaskan, yang seharusnya menjadi petunjuk keduaku bahwa ada sesuatu yang sangat salah, karena kehebatan kuliner Rania mencapai puncaknya saat merakit papan charcuterie dan menyebutnya persiapan makan. "Aku kangen kamu," katanya ceria, mencondongkan tubuh untuk mencium pipiku saat dia mendorong sepiring panekuk yang sedikit gosong di depanku. Panekuk itu terlihat seperti selamat dari bencana alam, tapi hei, poin untuk usahanya. "Ya," jawabku, menenggelamkan panekukku dalam sirup yang cukup untuk menutupi kejahatan kuliner apapun. Aku juga kangen kedamaian dan ketenangan. Itu keluar lebih jujur dari yang kuinginkan. Sedikit celah di topeng yang telah kupelihara dengan hati-hati. Rania tertawa, tapi itu tawa canggung dan tidak yakin yang orang keluarkan ketika mereka tidak yakin, apakah kau sedang bercanda atau menghina. Aku tidak ikut tertawa. Aku hanya memotong panekukku dengan presisi bedah, memperhatikannya gelisah. Senyumnya goyah di tepinya. "Kamu kelihatannya beda," katanya. Duduk di seberangku dengan piringnya sendiri dan secangkir kopi yang mungkin lebih banyak krim dan gula daripada kopi sebenarnya. Segala sesuatu tentangnya sekarang terasa diperhitungkan. Seolah-olah aku sedang menonton seorang aktris yang berperan sebagai istri yang peduli tanpa benar-benar memahami motivasi karakternya. "Beda gimana?" tanyaku, menatap matanya dengan ekspresi datar yang biasanya kusimpan untuk rapat kerja yang membosankan atau percakapan dengan ibu mertuaku. "Entahlah, beda saja, lebih pendiam, mungkin?" "Aku selalu pendiam," tunjukku. "Itu benar. Aku telah diam selama setahun terakhir sementara dia berkeliling kota dengan sahabatku, jadi sebenarnya, aku hanya konsisten dengan karakterku yang sudah ada." Dia mempelajariku sejenak, mungkin mencoba mencari tahu apakah aku tahu rahasianya, atau apakah aku hanya bertingkah aneh karena stres kerja atau alasan lain yang bisa dia salahkan. Aku tidak memberinya apa-apa. Aku hanya makan panekukku yang mengerikan dan menggulir ponselku, seolah-olah ini adalah hari Minggu pagi yang normal, seolah-olah seluruh duniaku belum terungkap sebagai penipuan yang rumit. Sisa hari itu berlanjut dalam realitas alternatif yang aneh ini, di mana Rania berusaha menjadi istri yang sempurna, dan aku memainkan peran suami yang tidak peka yang sama sekali tidak menyadari fakta bahwa aku memiliki cukup materi di folder berjudul bukti di laptopku untuk menghancurkan reputasinya lebih cepat daripada yang bisa dia katakan influencer. Munafik. Dia menyarankan agar kami menonton film, sesuatu yang belum kami lakukan selama berbulan-bulan, dan dia meringkuk di sebelahku di sofa, seperti dulu. Aku bisa mencium aroma parfumnya. Parfum mahal yang jelas, tidak dibeli dengan tujuan untuk membuatku terkesan. Dan aku harus menahan keinginan untuk bangkit dan meninggalkan ruangan. Sebaliknya, aku melingkarkan lenganku di bahunya. Aku berkomitmen pada sandiwara ini, membiarkannya percaya bahwa semuanya baik-baik saja, sementara aku diam-diam menyusun mahakarya konsekuensiku di belakang layar. Dia bersandar padaku dan rileks. Mungkin berpikir dia telah berhasil menutupi insiden panggilan telepon tengah malam itu, bahwa alasan HP-ku matinya yang samar-samar sudah cukup untuk menutup babak kecanggungan itu. Malam itu, aku mendapat pesan dari Gilang. "Bro, aman? Nggak ada kabar." Keberanian mutlak. Fakta bahwa pria ini bisa dengan santai mengirim pesan aman kepadaku, seolah-olah dia tidak pernah menjawab telepon istriku pada pukul 1 pagi, seolah-olah dia tidak secara aktif berpartisipasi dalam penghancuran persahabatan 10 tahun dan pernikahanku. Aku menatap pesan itu selama 5 menit, ibu jariku melayang di atas keyboard. 17 balasan berbeda berebut supremasi di otakku. "Aman, bro. Lagi sibuk kerja," tulisku. Singkat, normal, tidak memberinya apa-apa. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia khawatir apakah aku tahu, versi apapun dari cerita yang telah diceritakan Rania kepadanya, apakah rahasia kecil mereka masih aman. Perang psikologis, sejujurnya, lebih memuaskan daripada omelan penuh amarah manapun.
Rania sedang membongkar tas kerjanya di kamar tidur, dan aku memperhatikannya dari ambang pintu, seperti mengamati sebuah film dokumenter yang sangat menarik tentang orang-orang yang membuat pilihan hidup yang buruk. Dia mengeluarkan laptopnya, agendanya, sebotol air setengah kosong, dan sebuah shawl yang tampak baru. Produk desainer, mahal, dan jelas bukan dariku. Dia melipatnya dengan hati-hati, meletakkannya di laci, dan menyenandungkan lagu pop. Bagus shawlnya, kataku, menunjuk ke arahnya. Dia tegang, hanya sesaat. Oh, iya. Aku beli pas diskon minggu lalu. Murah banget. Bohong. Aku bisa melihat label harga masih menempel di lipatan dalam. 1,7 juta rupiah. Tidak ada stiker diskon yang terlihat. Dia berbohong tentang sebuah shawl. Seolah-olah dia dibayar per suku kata untuk kebohongannya dan mencoba memaksimalkan investasinya dalam ketidakjujuran. Keren, kataku. Kelihatannya mahal untuk harga diskon. Kadang-kadang kita harus memanjakan diri sendiri, kan? Dia tersenyum padaku, dan aku balas tersenyum. Inilah hidupku sekarang. Tersenyum melalui percakapan di mana setiap kata berpotensi memiliki makna tersembunyi. Harus menganalisis apakah dia sedang berbicara tentang shawl atau membenarkan seluruh perselingkuhannya dengan metafora terapi retail. Sejujurnya, akan menjadi keajaiban jika aku keluar dari semua ini tanpa masalah kepercayaan yang membutuhkan terapi bertahun-tahun. Malam itu, setelah Rania tertidur, dia selalu tidur seperti orang mati, tipe orang yang bisa tidur bahkan jika ada band marching berlatih di kamar tidur. Aku membuka laptopku dan membuat dokumen baru. Halaman kosong menatapku, kursor berkedip penuh antisipasi, menunggu aku untuk membuat langkah pertama dalam rencana paling rumit, paling tajam, dan paling memuaskan yang akan pernah kususun. Ini tidak akan menjadi balas dendam, tepatnya. Balas dendam menyiratkan tindakan yang lahir dari emosi murni, sesuatu yang terburu-buru dan bodoh yang akan membuatku terlihat seperti penjahat. Tidak, ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih canggih. Ini akan menjadi perhitungan puitis, penyeimbangan timbangan yang cermat di mana setiap tindakan memiliki reaksi yang sama dan berlawanan, dan konsekuensinya akan berbaris seperti domino, hanya menunggu seseorang untuk menjatuhkan yang pertama. Aku memberi judul dokumen itu Operasi Phoenix, sebagian karena aku dramatis, dan sebagian karena aku menyukai gagasan tentang sesuatu yang baru muncul dari abu pernikahanku yang terbakar. Ditambah lagi, kedengarannya jauh lebih keren daripada cara membongkar perselingkuhan istri Anda secara sistematis sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal. Aku mulai membuat daftar. Informasi yang kumiliki, sumber daya yang bisa kuakses, koneksi yang bisa kumanfaatkan. Aku mengaturnya dalam poin-poin. Gilang berkecimpung di pengembangan properti. Industri yang sama denganku, perusahaan yang berbeda. Kami pernah berkolaborasi dalam beberapa kesepakatan, berbagi referensi klien, dan bahkan pernah membahas pembelian properti investasi bersama dulu ketika aku benar-benar menganggapnya sebagai temanku dan bukan oportunis yang menusuk dari belakang dengan kompas moral seorang politisi korup. Saat itulah aku menyadarinya. Aku tidak memiliki akses ke sesuatu yang ilegal atau dramatis, tetapi aku memiliki akses ke informasi, catatan publik, koneksi profesional, dan pengetahuan industri yang, jika digunakan secara kreatif, bisa sangat berguna. Selama berbulan-bulan, Gilang telah membual tentang villa besar di puncak yang telah dia beli. Properti investasi yang akan dia jual kembali, atau sewa, atau apapun yang dilakukan para pengembang properti dengan mainan mereka. Dia telah menunjukkan daftar propertinya, menanyakan pendapatku tentang nilai properti, dan bahkan bercanda bahwa kita semua harus pergi ke sana untuk akhir pekan. Ya, undangan akhir pekan itu sekarang memiliki konteks yang sama sekali berbeda. Aku membuka situs web Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Semua informasi publik sepenuhnya legal untuk diakses. Dan aku mencari nama Gilang. Di sanalah itu. Villa di puncak, dibeli 6 bulan lalu seharga 3,8 miliar rupiah. Aku mulai menggali lebih dalam. Aku melihat detail transaksi, informasi hipotek, status pajak properti. Dan, coba tebak, ada beberapa ketidaksesuaian yang menarik dalam dokumen-dokumen itu, bukan hal besar.
Hal-hal kecil yang hanya akan diperhatikan oleh seseorang dengan latar belakang profesional dalam logistik dan dokumen hukum serta mata yang tajam. Hal-hal yang, jika menjadi perhatian orang yang tepat, dapat menimbulkan beberapa pertanyaan yang tidak nyaman. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Aku tidak akan memalsukan dokumen, mengajukan laporan palsu, atau terlibat dalam perilaku apapun yang akan membahayakan integritasku sendiri. Tapi aku akan memastikan bahwa setiap benang longgar dalam kehidupan profesional Gilang ditarik, setiap sudut yang dia potong diperiksa, dan setiap kesalahan kecil diperbesar. Jika Rania menginginkan kegembiraan, jika dia menginginkan drama dan gairah dan apapun yang dia pikir dia dapatkan dari perselingkuhan ini, dia akan mendapatkan pertunjukan kembang api konsekuensi, yang akan membuat pertunjukan kembang api tahun baru di Jakarta terlihat seperti petasan. Aku menyimpan dokumen itu, menutup laptopku, dan menatap istriku yang sedang tidur. Dia tampak damai, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Sebagian kecil dari diriku, bagian yang menyusut dengan cepat, merasa kasihan atas apa yang akan kulakukan. Tapi kemudian aku ingat suara Gilang di teleponnya, tawarannya di latar belakang, tumpukan kwitansi yang mencatat kebohongannya selama berbulan-bulan, dan bagian kecil itu dengan cepat diam. Besok, aku akan mulai menelepon. Panggilan santai dan ramah ke kontak bersama. Hanya untuk menanyakan kabar, membangun jaringan, dan mungkin saja, menyebutkan beberapa pengamatan menarik tentang kesepakatan properti dan etika profesional. Tidak ada yang langsung, tidak ada yang bisa dilacak kembali kepadaku. Hanya menanam benih dan melihatnya tumbuh. Permainan dimulai. Permainan benar-benar dimulai. Senin pagi datang tanpa upacara, seperti janji temu di kantor Samsat, dan aku tiba di kantor dengan ekspresi penuh tekad dan termos penuh kopi yang cukup untuk menggerakkan sebuah kapal luar angkasa kecil. Kantor adalah sarang produktivitas biasa yang sama. Orang-orang bergegas di antara bilik, printer macet untuk ketiga kalinya minggu itu, dan seseorang sedang memanaskan ikan di pantry seperti psikopat bersertifikat. Normal, membosankan, dan persis seperti yang kubutuhkan. Sementara kehidupan pribadiku menyerupai drama sinetron yang ditulis oleh seseorang yang membenci akhir yang bahagia, kantorku hanyalah sebuah kotak yang dimuliakan dengan meja, komputer yang membutuhkan waktu 5 menit untuk boot, dan jendela yang menghadap ke tempat parkir di mana aku bisa menyaksikan keinginan orang untuk hidup perlahan-lahan terkuras saat mereka tiba untuk hari kerja perusahaan lainnya. Di mejaku, ada sebuah foto. Foto diriku dan Rania di hari pernikahan kami berdua tersenyum seolah-olah kami baru saja memenangkan lotre, bukan menandatangani apa yang pada akhirnya akan menjadi kelas master dalam pengkhianatan. Aku membalikan foto itu. Langkah kecil menuju realitas baruku. Sinta Dewi mengetuk bingkai pintuku sekitar pukul 10 pagi, membawa 2 cangkir kopi dan ekspresi yang selalu dia miliki, ekspresi seseorang yang tahu ada sesuatu yang salah tetapi sedang memutuskan apakah harus khawatir atau terhibur. Sinta adalah staf hukum di perusahaan kami, tetapi menyebutnya hanya staf sama seperti menyebut pisau tentara Swiss, hanya sebilah pisau. Dia menangani kontrak, berhubungan dengan pengacara, tahu lebih banyak tentang hukum properti daripada kebanyakan agen, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk mencium drama dari jarak 3 lantai. Anda terlihat seperti sedang merencanakan pembunuhan atau pindah kerja, katanya, masuk tanpa diundang dan meletakkan secangkir kopi di mejaku. Dan karena Anda membawa bekal dari rumah alih-alih membeli sandwich sedih dari minimarket, saya akan menebak pembunuhan. Aku tertawa meskipun diriku sendiri. Sinta memiliki bakat untuk memotong omong kosong dengan presisi bedah, dan itulah sebabnya aku membutuhkannya sekarang. Sangat jelas, ya? Anda sudah menatap layar komputer Anda selama 20 menit tanpa benar-benar mengetik apapun, katanya, dan layarnya masih di halaman login. Jadi, ya. Jelas. Dia duduk di kursi di seberang mejaku, menyilangkan kakinya, dan menatapku dengan campuran keprihatinan dan rasa ingin tahu yang membuatnya menjadi orang terbaik untuk diajak bicara dan orang paling berbahaya untuk dibohongi. Aku menyesap kopi yang dibawanya. Vanilla latte, favoritku.
Sinta mengingatnya karena Sinta mengingat segalanya. Secara hipotetis, aku memulai, masih cukup berhati-hati untuk mengatur panggung meskipun aku dalam keadaan penuh dendam. Jika seseorang mengetahui bahwa pasangannya, katakanlah, berselingkuh dengan teman bersama mereka, hipotetis, menyenangkan. Saya suka hipotetis, kata Sinta, mencondongkan tubuh ke depan, jelas tertarik sekarang. Lanjutkan. Dan jika teman bersama ini kebetulan bekerja di industri terkait, dan mungkin telah membuat beberapa keputusan bisnis yang dipertanyakan mungkin memotong beberapa sudut dalam dokumen yang bisa mendapat pengawasan lebih ketat, aku membiarkan kalimat itu menggantung, memperhatikan wajahnya berubah dari rasa ingin tahu menjadi pemahaman, dan kemudian menjadi sesuatu yang tampak seperti kebanggaan. Kamu ngomongin Gilang Pratama, kan? Tanyanya belak-belakan. Kehalusan bukanlah keahlian Sinta, dan sejujurnya, aku menghargainya. Bagaimana kamu Pak Bas? Saya melihat cara dia menatap Rania di acara perusahaan. Lagi pula, dia sama halusnya dengan alarm mobil pada jam 3 pagi. Saya sudah menunggu sekitar 6 bulan sampai Anda menyadarinya. Dia menyesap kopinya, sama sekali tidak terpengaruh oleh bom yang baru saja dia jatuhkan. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Dan tolong katakan sesuatu yang kreatif. Saya akan kecewa jika Anda hanya akan menangis dan makan es krim, 6 bulan. Dia tahu selama 6 bulan dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu apakah harus berterima kasih padanya karena menghormati otonomiku atau jengkel karena membiarkanku berjalan-jalan seperti orang bodoh. Tidak ada yang bodoh, kataku tegas. Ini strategis. Itu baru semangat, kata Sinta, mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi catatan. Oke, apa yang kita tahu, apa yang kita punya. Aku menceritakan semuanya padanya. Panggilan telepon tengah malam dari Surabaya, kwitansi, postingan Instagram, pembelian villa di puncak yang begitu dibanggakan Gilang. Sinta mendengarkan dengan konsentrasi seorang jaksa yang membangun kasus, sesekali membuat catatan, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan mengangguk pada detail tertentu seolah-olah dia sedang membuat daftar amunisi secara mental. Jadi pertanyaan saya adalah ini, katanya ketika aku selesai. Apa tujuan akhirnya? Apakah kita menginginkan penghancuran total, atau kita sedang mempertimbangkan dekonstruksi strategis? Apa bedanya? Penghancuran total itu berisik, berantakan, dan memuaskan dalam jangka pendek, tetapi bisa berbalik merugikan Anda dalam jangka panjang. Dekonstruksi strategis itu seperti operasi bedah. Anda membongkar bagian-bagiannya secara sistematis. Semuanya tampak seperti konsekuensi alami, dan Anda keluar sebagai pihak yang tidak bersalah yang tidak merekayasa apapun. Dia mengangkat alis. Anda sepertinya tipe pria dekonstruksi strategis. Sekarang iya, kataku, membuka sertifikat tanah untuk Villa Gilang di layar. Lihat ini, tanggal pembelian. Dokumen hipotek. PT yang dia dirikan untuk memiliki properti itu. Sinta mencondongkan tubuh, memindai dokumen di layarku. Setelah beberapa saat, dia bersiul pelan. Oh, Gilang, kamu bodoh dan ceroboh. Pendaftaran PT ini berantakan. Dia mendaftarkannya di Jawa Barat, tetapi propertinya di Jawa Tengah. Itu berarti dia tidak membayar kewajiban pajaknya dengan benar di salah satu, atau mungkin kedua provinsi. Itu ilegal? Menjadi bodoh tidak ilegal, tapi tidak membayar pajak yang benar, ya. Dan jika seseorang, katakanlah, secara anonim memberitahu kantor pajak masing-masing provinsi tentang beberapa ketidaksesuaian, dia membiarkan kalimat itu menggantung dengan penuh arti, senyum bermain di bibirnya. Dan seseorang itu bukan saya, tambahku. Karena saya hanya warga negara yang peduli yang menemukan kejanggalan dalam catatan publik. Tepat sekali. Anda hanya seorang profesional yang teliti yang percaya pada kepatuhan peraturan yang benar. Sinta sekarang mengetik catatan di ponselnya. Jari-jarinya terbang di atas layar. Apalagi, bagaimana situasi kerjanya? Saat itulah aku teringat kesepakatan itu. Kita berdua terlibat dalam pengembangan proyek Sentralan Tower. Sudut yang berbeda, tapi klien yang sama.
Dia baru saja mendapatkan investor besar yang telah dia banggakan selama berminggu-minggu. Peter Group. Mata Sinta berbinar. Oh, ini bagus. Ini sangat bagus. Kenapa? Karena kebetulan saya tahu bahwa Peter Group sangat teliti dalam memilih mitra bisnis mereka. Mereka punya klausul etika di seluruh kontrak mereka, melakukan pemeriksaan latar belakang, semuanya. Mereka membatalkan kesepakatan dengan seorang pengembang tahun lalu karena beberapa tilang parkir yang belum dibayar. Mereka menganggapnya sebagai pola pengabaian kewajiban hukum. Dia tersenyum sekarang, dan itu sedikit menakutkan betapa dia menikmati ini jika seseorang membawa beberapa ketidakberesan properti itu ke perhatian mereka. Mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali investasi mereka, aku menyelesaikan. Mereka mungkin akan mempertimbangkan kembali seluruh hubungan mereka dengan siapapun yang terkait dengan ketidakberesan itu. Sinta menatapku dengan sesuatu yang menyerupai kekaguman. Baskara Adhitama, Anda seorang ahli logistik yang licik. Saya terkesan. Saya belum melakukan apa-apa. Tapi Anda akan melakukannya. Itu bukan pertanyaan. Jadi, dalam skenario hipotetis ini, apa peran saya? Aku ragu-ragu. Melibatkan Sinta berarti menariknya ke dalam sesuatu yang berpotensi menjadi rumit. Saya tidak bisa memintamu. Sudahlah, Anda tidak meminta. Saya menawarkan diri. Rania benar-benar tak tertahankan di 3 acara perusahaan terakhir, dengan semua cerita Instagram menjijikannya tentang membangun kerajaannya, padahal pekerjaan sebenarnya hanya menulis siaran pers untuk perabot kantor. Dan Gilang, dia mendengus jijik. Dia meminjam staples saya 6 bulan lalu dan tidak pernah mengembalikannya. Saya menganggap pencurian staples dengan sangat serius. Karena staples? Karena keadilan. Staples itu hanya bonus. Sinta berdiri, sekarang dalam mode kerja penuh, ini yang akan kita lakukan. Anda akan memberikan semua yang Anda miliki tentang situasi properti Gilang kepada saya. Hanya catatan publik. Tidak ada yang diperoleh secara meragukan. Saya akan memeriksanya dengan mata pengacara saya, dan saya akan menyusun surat yang sangat prihatin dan sangat profesional kepada lembaga negara yang sesuai tentang beberapa potensi ketidaksesuaian pelaporan yang kebetulan saya temukan selama penelitian industri rutin saya. Itu tidak akan bisa dilacak kembali kepadamu? Pak Bas, saya meninjau peraturan untuk bersenang-senang di akhir pekan. Ini secara harfiah ada dalam deskripsi pekerjaan saya, mengidentifikasi potensi masalah hukum dalam transaksi properti. Jika ada, saya menjadi warga korporat yang baik. Dia berbalik ke pintu, lalu berhenti. Oh, dan mengenai Peter Group, saya akan menyebutkannya kepada kontak saya di sana bahwa ada beberapa masalah properti yang mungkin ingin mereka ketahui, hanya menjaga kepentingan terbaik mereka. Kamu punya kontak di Peter Group? Saya punya kontak di mana-mana. Itu disebut networking, Pak Bas. Anda harus mencobanya suatu hari nanti. Dia mengedip. Ini akan menyenangkan. Menyakitkan bagi mereka, tapi menyenangkan bagi kita. Setelah Sinta pergi, aku duduk di mejaku, merasa seolah-olah aku baru saja merekrut seorang rekan konspirator yang jauh lebih memenuhi syarat untuk pekerjaan ini daripada aku. Ponselku bergetar. Pesan dari Rania, menanyakan apakah aku mau makan malam bersama malam ini, mungkin di tempat makanan Thailand favoritku. Dia benar-benar berusaha menjual narasi bahwa semua ini normal, dan sebagian dari diriku bertanya-tanya berapa lama dia bisa mempertahankan kepura-puraan itu. Tentu. Jam 7. Balasku. Biarkan dia berpikir dia menang. Biarkan dia percaya bahwa sandiwara istri yang baik-baik saja yang canggung itu cukup untuk menutupi lubang menganga di pernikahan kami. Sementara itu, aku akan duduk di seberangnya saat makan malam, berbasa-basi tentang pekerjaan, bertanya tentang harinya, semua sambil mengetahui bahwa pada hari Jumat, kehidupan kecil Gilang yang sempurna akan mulai menunjukkan beberapa retakan yang sangat menarik. Aku membuka emailku dan mulai menyusun pesan ke beberapa kontak industri. Tidak ada yang jelas. Hanya sapaan ramah kepada orang-orang yang sudah lama tidak kuajak bicara. Hai, apa kabar? Bagaimana proyek pengembangan itu? Dengar-dengar Peter Group berinvestasi.
Mereka sangat teliti dalam uji tuntas, ya? Santai, alami, sama sekali tidak menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon konsekuensi yang indah. Menjelang makan siang, aku telah mengirim 5 email, meneruskan dokumen properti ke Sinta, dan bahkan melakukan beberapa pekerjaan nyata agar bosku tidak bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba begitu terganggu. Aku tenang dan fokus, seolah-olah aku akhirnya menemukan jalan keluar yang produktif untuk semua kemarahan dan pengkhianatan yang telah mendidih sejak panggilan telepon di Surabaya itu. Sinta menjulurkan kepalanya ke kantorku lagi sekitar pukul 3 sore. Hanya sebagai informasi, saya menemukan 3 ketidaksesuaian lagi di dokumen Gilang. Mau tahu? Katakan. Dia mencantumkan dirinya sebagai anggota tunggal PT-nya, tetapi ada nama kedua di aplikasi hipoteknya. Seorang wanita bernama Nadia Lestari. Ini berarti entah itu penipuan, atau dia punya investor rahasia lain yang tidak dia ungkapkan dengan benar, yang berarti lebih banyak masalah pajak. Tunggu, kataku. Nadia Lestari? Itu mantan pacarnya dari zaman kuliah. Senyum Sinta benar-benar jahat. Oh, ini semakin menarik. Hari Senin dimulai seperti hari kerja membosankan lainnya bagi Gilang dan Rania. Aku membayangkan mereka bangun, mungkin berpikir mereka telah berhasil menghindari peluru, bahwa insiden panggilan telepon tengah malam itu telah diredam oleh alasan HP-ku mati Rania yang menyedihkan dan kesediaanku yang jelas untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mereka mungkin merasa cukup baik tentang diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka telah melakukan kejahatan sempurna dan lolos begitu saja, bahwa mereka begitu pintar, dan aku hanyalah suami yang tidak peka yang terlalu asyik dengan manajemen logistik untuk menyadari bahwa istrinya menjalani kehidupan ganda. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa hari Senin akan menghantam mereka seperti kereta barang yang penuh dengan karma, yang dikemudikan oleh seorang manajer logistik yang sangat tajam, yang mengerti cara kerja sistem dan di mana tepatnya harus menekan untuk membuat semuanya runtuh. Aku pergi bekerja seperti biasa, minum kopi seperti biasa, melewati rapat pagi tentang efisiensi gudang yang seharusnya bisa diselesaikan lewat email, dan secara berkala memeriksa ponselku, menunggu pembaruan. Sinta mengirimiku pesan pada pukul 8.30 pagi, terkirim ke Ditjen Pajak Jawa Barat, CC ke kantor wilayah Jawa Tengah, menggunakan kop surat perusahaan resmi agar terlihat lebih sah. Diikuti dengan emoji iblis yang terasa pas. Sekitar pukul 10 pagi, domino pertama jatuh, teleponku berdering. ID penelepon menunjukkan nama Pak Hermawan, salah satu klien terbesar Gilang, seseorang yang pernah bekerja sama denganku dalam beberapa kesepakatan tahun lalu. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, tipe hubungan di mana kami ramah di acara industri, sesekali makan siang untuk membahas tren pasar dan mengeluh tentang suku bunga. Bas, katanya dengan nada yang digunakan orang saat mereka mencoba bersikap santai tetapi sebenarnya sedang mencari informasi. Kamu masih dekat dengan Gilang Pratama? Aku bersandar di kursiku, mencoba menjaga suaraku tetap netral. Sudah berteman cukup lama, ya? Kenapa? Ada apa? Aku dengar beberapa rumor aneh tentang transaksi properti yang sedang dia kerjakan. Sesuatu tentang masalah ketidaksesuaian pajak, mungkin ada masalah dengan pendirian PT-nya. Pak Hermawan berhenti. Begini, aku akan berinvestasi besar-besaran dengannya di proyek sentralan itu, dan jika ada asap di sini, aku perlu tahu sebelum aku menyerahkan cek dengan banyak angka nol. Wah, aneh sekali, kataku, mengerahkan energi sahabat terbaikku yang prihatin. Maksudku, Gilang selalu cukup solid sejauh yang ku tahu. Tapi jujur saja, Pak Hermawan, jika Anda mendengar kekhawatiran tentang kepatuhan, mungkin lebih baik minta pengacara Anda memeriksa semuanya sekali lagi sebelum Anda berkomitmen, lebih baik aman daripada menyesal, kan? Itu bukan kebohongan. Itu bukan tuduhan. Aku hanya seorang profesional industri yang peduli yang menawarkan nasihat yang masuk akal. Fakta bahwa nasihat prihatinku kemungkinan akan menggagalkan kesepakatan terbesar Gilang hanyalah kebetulan yang membahagiakan, ya, itu juga yang kupikirkan, kata Pak Hermawan. Kurasa aku akan menunda ini sebentar sampai semuanya jelas. Terima kasih sudah jujur, Bas, kapan saja. Itulah gunanya networking, kan?
Aku menutup telepon, merasakan kehangatan kepuasan yang mungkin tidak sehat, tetapi terasa sangat fantastis. Sinta muncul di ambang pintuku sekitar 30 detik kemudian, memegang ponselnya seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Klien Gilang baru saja menarik diri dari kesepakatan Centraland. Aku sedang memantau saluran gosip industri, dan itu ada di semua ruang obrolan properti. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Cepat juga. Itulah yang terjadi ketika Anda membangun bisnis di atas dokumen yang ceroboh dan kepercayaan diri yang salah tempat. Dia hampir bergetar karena kegembiraan. Tapi tunggu, masih ada lagi. Ingat aku bilang, aku akan secara kebetulan menyebutkan beberapa kekhawatiran kepada kontakku di Peter Group. Ya, mereka baru saja memulai pemeriksaan latar belakang penuh pada Gilang. Prosedur standar ketika ada tanda bahaya. Tapi itu berarti mereka akan menemukan setiap kesalahan yang dia buat, setiap sudut yang dia potong, setiap formulir yang dia isi dengan salah. Sinta duduk, menyilangkan kakinya, tampak sangat puas. Prediksiku, kita punya waktu sekitar 72 jam sebelum mereka menarik investasi mereka. Kamu menakutkan sekali dalam hal ini. Aku tahu. Salah satu kualitas terbaikku. Dia memeriksa ponselnya lagi. Oh, dan ini bagian yang menyenangkan. Perusahaan Rania juga mulai bertanya-tanya. Itu menarik perhatianku. Pertanyaan macam apa? Yah, saat aku menggali lebih dalam tentang transaksi bisnis Gilang, aku menemukan bahwa dia terdaftar sebagai konsultan pada beberapa materi pemasaran yang diproduksi oleh perusahaan Rania, yang mungkin baik-baik saja, kecuali dia tidak secara resmi ada di daftar gaji mereka, dan ada beberapa kata yang menyeratkan dia memiliki akses ke dokumen strategi klien yang rahasia. Sinta mendongak menatapku dengan senyum jahat. Itu, paling tidak, merupakan pelanggaran konflik kepentingan dan mungkin pelanggaran perjanjian kerahasiaan. Mungkin saja seseorang mengirimkan tip anonim ke Departemen SDM mereka tentang itu. Seseorang? Seorang warga negara yang peduli yang percaya pada etika perusahaan dan kebijakan pengungkapan yang benar. Dia berdiri, merapikan roknya. Pokoknya, aku ada rapat 5 menit lagi, hanya ingin memberimu pembaruan. Ini berjalan persis sesuai rencana, yang mana bagus, karena biasanya semua yang kurencanakan berantakan. Setelah dia pergi, aku mencoba untuk fokus pada pekerjaan nyata, tetapi tidak mungkin. Aku terus memeriksa ponselku, menunggu dampak selanjutnya. Sekitar pukul 1 siang, Gilang mengirimiku pesan. Bro, pertanyaan aneh, tapi kamu dengar sesuatu tentang masalah dengan Villa Puncakku? Klien baru saja membatalkan kesepakatan denganku, mengutip kekhawatiran hukum, dan aku sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku menatap pesan itu selama 1 menit penuh, menikmati kepanikan yang hampir bisa kurasakan melalui layar. Dia bingung, khawatir, sama sekali tidak menyadari bahwa domino sudah mulai jatuh, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Aneh, bro, balasku. Nggak tahu sama sekali. Mungkin kliennya berubah pikiran. Orang-orang jadi gugup dengan investasi besar. Berpura-pura tidak tahu apa-apa jauh lebih memuaskan daripada yang kukira. Setiap respons yang acuh tak acuh dan tidak membantu terasa seperti memutar pisau, sedikit demi sedikit. Dan bagian terbaiknya adalah, aku bahkan tidak berbohong. Aku benar-benar tidak tahu kekhawatiran spesifik apa yang telah disebutkan Pak Hermawan kepadanya. Aku hanya mengarahkannya ke arah yang benar dan membiarkannya menarik kesimpulannya sendiri. Pada pukul 3 sore, pabrik rumor di kantor bekerja dengan kecepatan penuh. Aku mendengar 2 rekan kerja di dekat mesin kopi berbicara tentang bagaimana Gilang Pratama sedang mengalami semacam krisis profesional, bahwa beberapa klien telah memutuskan kontrak, bahwa ada bisikan tentang penyelidikan dan masalah kepatuhan. Cerita itu telah memiliki kehidupannya sendiri, tumbuh dan berubah setiap kali diceritakan kembali. Dan aku tidak perlu melakukan apa-apa selain menanam benih awal dan membiarkan sifat manusia melakukan sisanya. Rania mengirimiku pesan sekitar pukul 4 sore. Bisa kita bicara malam ini? Ada sesuatu yang terjadi di kantor. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Momen ketika retakan mulai muncul di fasadnya yang dibangun dengan hati-hati. Tentu saja.
Ada apa? Balasku. Karena aku adalah suami yang suportif yang sama sekali tidak tahu bahwa seluruh kehidupan istrinya sedang runtuh dalam gerakan lambat, hanya urusan SDM. Mungkin bukan apa-apa, tapi agak membuat stres. Mungkin bukan apa-apa, dia masih mencoba meremehkannya. Masih berpikir dia bisa mengendalikan situasi, aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Aku sampai di rumah sebelum dia, yang memberiku waktu untuk memberi makan kucing-kucing, dan menuangkan segelas bir untuk diriku sendiri. Aku pantas mendapatkannya. Mochi menggesekkan diri ke kakiku, mungkin berharap untuk makanan tambahan, aku menggaruk bagian belakang telinganya. Ibumu akan mengalami hari yang sangat, sangat buruk, kataku padanya. Dia mengeong sebagai tanggapan, yang kupilih untuk diartikan sebagai persetujuan. Rania masuk melalui pintu pada pukul 6.30 sore, tampak seperti baru saja melewati perang. Riasannya luntur, dia jelas-jelas menangis, dan rambutnya terlepas dari gaya sempurnanya yang biasa. Dia menjatuhkan tasnya ke lantai dan hanya berdiri di ambang pintu, menatap kosong. "Hai," kataku, mendekat dengan hati-hati dengan segelas air. "Ada apa?" Dia mengambil air itu tetapi tidak meminumnya. Mereka sedang menyelidiki Gilang. Seseorang membocorkan dokumen ke SDM yang menuduh aku memberinya file klien rahasia. Mereka bilang itu konflik kepentingan, bahwa aku mungkin telah melanggar kontrak kerjaku. Suaranya pecah. "Aku bisa kehilangan pekerjaanku, Bas. Aku diskors selama penyelidikan." Aku memasang ekspresi terkejut yang sesuai. "Wow, itu gila. Siapa yang akan melakukan itu?" Dia menatapku. Lalu, benar-benar menatapku. Dan aku bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya, kecurigaan merayap di tepi kepanikannya, aku tidak tahu. Semuanya terjadi begitu cepat. Gilang juga kehilangan klien besar hari ini, sesuatu yang salah dengan investasi propertinya, rasanya seperti semuanya runtuh sekaligus. "Mengerikan," kataku. Suaraku penuh simpati. "Benar-benar kebetulan, ya?" Semuanya meledak pada saat yang bersamaan. "Ya," katanya perlahan, masih mengamatiku. "Benar-benar kebetulan." Kami berdiri dalam keheningan yang canggung, dia jelas-jelas mencoba mencari tahu apakah aku terlibat, dan aku dengan hati-hati mempertahankan topeng keprihatinan yang naif. Kucing-kucing itu berkeliaran di antara kami, sama sekali tidak peduli pada perang psikologis yang terjadi di hadapan mereka. "Apakah kamu?" Dia memulai, lalu berhenti. "Tidak, bukan apa-apa." Dia menggosok matanya, membuat maskaranya semakin luntur. "Aku mau mandi. Bisakah kita pesan makanan? Aku tidak mood untuk memasak." "Tentu saja." "Makanan Thailand?" Dia mengangguk dan menghilang ke lantai atas. Aku mendengar pintu kamar mandi tertutup, lalu suara pancuran. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Sinta. Tahap 1 selesai. Dia panik. Balasannya datang seketika. "Indah." Tahap 2 dimulai besok. Rapat Peter Group jam 9 pagi. Aku memesan makanan Thailand, menambahkan lumpia karena dendam membuatku lapar, dan duduk di sofa. Gilang mengirim pesan lagi. "Kenapa kamu lakuin ini, bro?" Jadi dia sudah tahu. Butuh waktu cukup lama. Aku mempertimbangkan sekitar 15 pilihan balasan yang tajam sebelum memutuskan sesuatu yang sederhana dan menghancurkan. "Menurutmu?" Balasannya datang dengan cepat. "Kamu menghancurkan karierku karena salah paham?" Salah paham. Dia menyebutnya salah paham. Seolah-olah aku tidak sengaja mendengar dia memesan pizza alih-alih menjawab telepon istriku pada pukul 1 pagi, keberaniannya hampir mengesankan. Aku tidak membalas. Keheningan lebih keras daripada apapun yang bisa kukatakan. Rania turun 20 menit kemudian, tampak sedikit lebih manusiawi tetapi masih kalah. Kami makan makanan Thailand kami dalam keheningan. Dia hanya mengaduk-aduk mie di piringnya, sesekali menghela napas secara dramatis seperti protagonis dalam sebuah tragedi, lupa bahwa dialah yang menulis naskah bencana ini. "Aku akan baik-baik saja, kan?" tanyanya pelan. Aku menatapnya dari seberang meja. Wanita ini, yang telah kunikahi selama 6 tahun,
yang kupercayai sepenuhnya, yang telah mempertaruhkan segalanya untuk sedikit kegembiraan dan validasi, dan entah apalagi yang tidak kuberikan padanya. Jujur, kataku, aku tidak tahu sama sekali, tapi kamu akan menemukan jalan keluar. Kamu orang yang mudah beradaptasi. Itu bukan penghiburan, itu juga bukan kata-kata jahat, itu hanya sebuah fakta. Dan entah bagaimana, itu terasa sempurna. 2 minggu berikutnya seperti menonton kecelakaan mobil dalam gerakan lambat, hanya saja akulah yang dengan hati-hati telah melonggarkan setiap baut dan menguras cairan rem. Dan sejujurnya, aku memiliki kursi terbaik di rumah. Skorsing Rania berubah menjadi penyelidikan penuh, dengan tim hukum perusahaannya memeriksa setiap proyek yang telah dia kerjakan selama setahun terakhir. Gilang tidak hanya kehilangan investasi Peter Group, tetapi juga 3 klien lainnya yang tiba-tiba menjadi sangat prihatin tentang uji tuntas dan kemitraan etis. Itu adalah jenis schadenfreude yang indah yang mungkin membuktikan bahwa aku adalah orang yang mengerikan, tetapi mengingat situasinya, terasa sepenuhnya dibenarkan. Aku mulai makan lagi. Bukan hanya secara mekanis mengonsumsi makanan untuk bertahan hidup, tetapi benar-benar makan. Nafsu makanku kembali dengan ganas, dan aku mendapati diriku memasak makanan sungguhan, mencoba resep baru, bahkan menikmati proses memotong sayuran dan menakar bumbu. Rania hampir tidak makan apa-apa, dia kebanyakan hanya mengaduk-aduk apapun yang kubuat, menatap kosong ke kejauhan seperti karakter dalam film seni yang sok, di mana tidak ada yang terjadi untuk waktu yang sangat lama, dan semua orang seharusnya menganggapnya mendalam. Kamu kelihatan bahagia, katanya suatu malam, saat dia memperhatikanku membumbui dada ayam dengan konsentrasi seorang ahli penjinak bom. Nada suaranya menuduh, seolah-olah penolakanku untuk menjadi sengsara adalah serangan pribadi. Aku menemukan resep yang sangat bagus di YouTube, jawabku dengan ceria, sepenuhnya menghindari implikasinya. Ada lemon, bawang putih, dan campuran herbal ini, katanya akan enak sekali. Mau coba? Aku tidak lapar. Terserah. Lebih banyak untukku, kalau begitu. Aku bersenandung sambil memasak, dan aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. Kucing-kucing itu, yang merasakan pergeseran dinamika rumah tangga, mulai mengikutiku alih-alih dia, yang merupakan jenis keadilan puitis tersendiri. Bahkan Kiko, yang selalu menjadi anak emas Rania, sekarang menghabiskan sebagian besar harinya di kantorku saat aku bekerja dari rumah. Keruntuhan profesional Gilang dipercepat lebih cepat dari yang kuduga. Sinta memberiku kabar terbaru melalui pesan teks berkala yang dibaca seperti rekap sinetron. Peter Group secara resmi menarik diri, mengeluarkan pernyataan tentang praktik bisnis yang tidak sesuai, bunyi salah satu pesan. Ditjen Pajak Jawa Barat meluncurkan penyelidikan resmi terhadap PT-nya. Ini lebih baik dari Netflix, bunyi pesan lainnya. Komunitas properti itu kecil dan suka bergosip, dan begitu tersiar kabar bahwa Gilang Pratama sedang diselidiki karena potensi penipuan pajak dan telah kehilangan beberapa klien besar, orang lain mulai menjauhinya seolah-olah dia terkontaminasi radioaktif. Tidak ada yang ingin dikaitkan dengan seseorang yang bisa menjatuhkan mereka bersamanya. Itu adalah padanan profesional dari diusir dari pulau, hanya saja pulau itu adalah seluruh kariernya dan pemungutan suara itu bulat. Aku bertemu dengan Pak Santoso di sebuah kedai kopi pada hari Kamis pagi. Santoso adalah pengembang properti lain yang pernah bekerja sama dengan Gilang dalam beberapa proyek. Dia melihatku dalam antrean dan langsung menghampiriku, jelas mencari informasi. Bas, kata Santoso, merendahkan suaranya seolah-olah kami sedang membahas rahasia negara. Ada apa sebenarnya dengan Gilang? Kudengar dia sedang diselidiki, sesuatu tentang penipuan properti? Aku menyesap kopiku perlahan, memberiku waktu untuk menyusun jawaban. Yah, Pak Santoso, saya tidak tahu detailnya. Sepertinya ada beberapa masalah dengan cara dia menyusun kepemilikan propertinya. Masalah pajak, semacam itu. Saya mencoba untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tapi kalian kan teman baik, kan? Dia tidak memberitahumu apa-apa? Kami tidak banyak bicara akhir-akhir ini, kataku, yang merupakan pernyataan yang sangat meremehkan. Jadwal kami sibuk dengan proyek yang berbeda, Anda tahu bagaimana itu. Santoso mengangguk mengerti,
membaca di antara baris-baris yang bahkan tidak kutulis. Ya, saya mengerti. Bijaksana untuk menjaga jarak sebelum dampaknya menimpamu. Saya sendiri akan menarik diri dari usaha patungan kami minggu depan. Tidak bisa membiarkan namaku melekat pada kekacauan itu. Mungkin itu langkah yang bijaksana, aku setuju, dan Santoso menepuk bahuku sebelum pergi, mungkin untuk menyebarkan desas-desus bahwa bahkan sahabat terbaik Gilang pun menjauhinya. Pabrik rumor bekerja lembur, dan aku hampir tidak perlu berkontribusi apapun selain ada dan minum kopi pada waktu yang strategis. Keruntuhan Rania mencapai titik puncaknya pada hari Selasa malam. Aku sedang membaca di ruang tamu, benar-benar membaca, bukan hanya menggulir ponselku ketika dia turun, tampak seperti belum tidur selama berhari-hari. Mengingat semua suara gelisah yang kudengar dari kamar tamu tempat dia tidur selama seminggu terakhir, dia mungkin memang belum tidur. Aku akan dipecat, katanya datar, berdiri di ambang pintu, hantu dari dirinya yang dulu. SDM menelepon hari ini. Pemberhentian segera karena pelanggaran perjanjian kerahasiaan. Bahkan tidak ada masa transisi. Aku mendongak dari bukuku. Itu adalah thriller tentang seorang pria yang memalsukan kematiannya sendiri, yang entah bagaimana terasa pas. Itu berat. Aku turut prihatin. Benarkah? Kamu benar-benar turut prihatin, Bas? Dia masuk ke dalam ruangan, dan aku bisa melihat tangannya gemetar. Karena kamu tidak terlihat prihatin. Kamu terlihat baik-baik saja. Lebih dari sekadar baik-baik saja. Kamu terlihat seperti sedang menikmati waktu terbaik dalam hidupmu sementara semua yang kubangun runtuh. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan, Rania. Aku menutup bukuku, dengan hati-hati menandai halamanku. Ini adalah pilihanmu. Ini adalah konsekuensinya. Aku tidak memecatmu. Aku tidak menyuruhmu memberikan informasi rahasia kepada orang yang tidak berwenang. Tapi kamu tahu, suaranya meninggi sekarang, kepanikan dan kemarahan bercampur menjadi sesuatu yang putus asa. Kamu tahu tentang aku dan Gilang. Dan alih-alih membicarakannya denganku seperti orang dewasa, kamu memutuskan untuk menghancurkan hidup kami berdua. Tuduhan itu menggantung di udara di antara kami. Ini dia. Momen ketika dia akhirnya mengatakannya dengan lantang, ketika kepura-puraan itu mati, dan kita tidak perlu lagi mengabaikan gajah yang telah tinggal di rumah kita selama berbulan-bulan. Aku menghancurkan hidup kalian? Aku berdiri, tenang. Lebih tenang daripada yang kurasakan dalam beberapa minggu. Rania, aku mengetahui bahwa istriku berselingkuh ketika sahabat terbaikku menjawab teleponnya pada pukul 1 pagi, kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri. Aku hanya berhenti berpartisipasi dalam menutup-nutupinya. Bukan seperti itu, dia menangis sekarang, maskaranya mengalir di wajahnya seperti sungai hitam. Itu terjadi begitu saja, Bas. Kami tidak merencanakannya. Kamu selalu bekerja, selalu sibuk, dan Gilang dia ada di sana. Dan dia mendengarkan, dan kamu memutuskan itu adalah alasan yang cukup baik untuk menghancurkan pernikahan kita? Aku bisa merasakan suaraku menjadi lebih keras, lebih dingin. Kamu mau menyalahkanku karena bekerja, karena membayar hipotek dan tagihan kita, karena mencoba membangun kehidupan yang stabil? Baik, salahkan aku. Tapi akui bagianmu dalam hal ini, Rania. Kamu membuat pilihan. Banyak pilihan. Setiap kali kamu berbohong, setiap kali kamu menyelinap, setiap kali kamu menatap wajahku dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, itu adalah pilihan. Dia merosot ke sofa, menutupi wajahnya dengan tangannya, terisak-isak. Sebagian kecil dari diriku, bagian yang menyusut dengan cepat, ingin menghiburnya. Tapi bagian lainnya mengingat semua kebohongan, semua kwitansi, semua malam larut yang dia klaim sebagai klub buku, dan bagian kecil itu kalah telak. Gilang juga kehilangan pekerjaannya, katanya di sela-sela isak tangis. Dia dipecat hari ini. Mereka bilang masalah hukumnya membuatnya menjadi risiko. Dia akan kehilangan vilanya. Dia tidak bisa membayar hipotek tanpa penghasilan, dan tidak ada bank yang mau berurusan dengannya karena penyelidikan. Wow, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Sinta belum memberitahuku bahwa Gilang telah dipecat.
Kasihan sekali. Kasihan sekali. Rania mendongak menatapku, matanya merah dan bengkak. Bas, hidupnya hancur. Hidupku hancur. Kita kehilangan segalanya karena kamu tidak bisa memaafkan satu kesalahan. Satu kesalahan? Aku tertawa, dan itu bukan tawa yang baik. Rania, kamu berselingkuh selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Itu bukan satu kesalahan. Itu adalah serangkaian keputusan yang disengaja. Dan memaafkan? Kamu mau dimaafkan? Kamu bahkan belum pernah meminta maaf. Kamu hanya berharap aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi dan membiarkanmu melanjutkan kehidupan gandamu. Aku minta maaf sekarang, katanya putus asa. Maaf, Bas. Aku benar-benar minta maaf. Aku membuat pilihan yang buruk, dan aku menyakitimu. Aku mengerti jika kamu membenciku, tapi tolong hentikan apapun yang kamu lakukan. Batalkan penyelidikannya. Suruh siapapun yang kamu ajak bicara untuk mundur. Gilang tidak pantas menerima ini. Aku tidak pantas menerima ini. Aku duduk lagi, tapi tidak di sebelahnya. Aku duduk di kursiku di seberang ruangan, menjaga jarak. Aku tidak bisa membatalkan apapun, Rania. Aku tidak memulai penyelidikan apapun. Aku tidak mengajukan laporan apapun. Yang kulakukan hanyalah memastikan bahwa otoritas yang tepat memiliki akses ke informasi publik yang mengungkapkan kekhawatiran hukum yang sah. Jika Gilang dan kamu menghadapi konsekuensi, itu karena kalian melanggar aturan yang ada jauh sebelum aku tahu tentang perselingkuhan kalian. Itu secara teknis benar. Aku telah merekayasanya, ya, tetapi aku tidak memalsukan apapun. Setiap masalah yang mereka hadapi berasal dari kesalahan nyata yang telah mereka buat. Aku hanya membantu kesalahan-kesalahan itu melihat cahaya hari. Kamu bukan orang seperti ini, kata Rania, menggelengkan kepalanya. Baskara yang kunikahi tidak akan melakukan ini. Dia tidak kejam, dia tidak menghancurkan orang. Baskara yang kamu nikahi adalah orang bodoh yang mengira istrinya mencintainya dan sahabat terbaiknya benar-benar temannya. Aku berdiri. Percakapan ini selesai. Mungkin kamu benar. Mungkin aku bukan orang itu lagi. Baguslah. Orang itu sangat lelah. Aku berbalik menuju tangga, siap untuk tidur dan membiarkannya menangis di sofa. Tapi aku berhenti di ambang pintu dan berbalik. Hanya sebagai informasi, Rania, aku benar-benar mencintaimu, aku akan melakukan apa saja untukmu. Tapi kamu menukarnya dengan apapun yang kamu pikir bisa diberikan Gilang. Jadi inilah permintaan maafku. Aku minta maaf kamu membuat pilihan yang begitu buruk. Aku minta maaf kamu lebih menghargai kegembiraan daripada kesetiaan. Dan aku terutama minta maaf bahwa kamu baru menyadari semua ini sekarang, ketika sudah terlambat. Aku naik ke atas, menutup pintu kamar tidur, dan tidur lebih nyenyak daripada yang kurasakan dalam beberapa tahun. 2 minggu setelah Rania mengalami kehancuran dramatis di ruang tamu kami, kehidupan mengambil kualitas surreal, di mana semuanya terasa sangat berbeda namun anehnya normal. Aku memindahkan barang-barangnya ke kamar tamu, bukan karena dia meminta, tetapi karena aku lelah melihat pakaiannya di lemariku dan produk perawatan kulitnya mengacaukan meja kamar mandi. Dia toh sebagian besar tinggal di rumah kakaknya, hanya kembali sesekali untuk mengambil lebih banyak barang miliknya, menghindari kontak mata seolah-olah aku Medusa dan dia khawatir akan berubah menjadi batu. Aku mulai pergi ke gym lagi. Bukan hanya membayar keanggotaan yang tidak pernah kugunakan, tetapi benar-benar pergi. Ternyata ada sesuatu yang sangat terapeutik dalam mengangkat benda berat dan berpura-pura itu adalah masalahmu. Aku kehilangan sekitar 5 kilo tanpa berusaha. Rupanya, stres dan pengkhianatan sangat baik untuk metabolisme, meskipun aku tidak akan merekomendasikannya sebagai strategi penurunan berat badan yang berkelanjutan. Bahkan salah satu staf di kantorku, Mas Budi, berkomentar bahwa aku terlihat berbeda dengan cara yang baik, yang kupilih untuk diartikan sebagai pujian daripada pengamatan bahwa sebelumnya aku terlihat seperti kentang yang sedih. Bekerja hampir menjadi menyenangkan tanpa kecemasan latar belakang yang konstan dari pernikahan yang gagal. Aku benar-benar bisa fokus pada proyek, menyumbangkan ide dalam rapat, dan bahkan bercanda dengan Sinta, yang telah menjadi rekan konspirator dan terapis tidak resmiku.
Dia memberiku kabar terbaru tentang setiap perkembangan dalam saga Gilang, yang dia narasikan seperti sedang meringkas melodrama. Dia mencoba menjual vilanya dengan kerugian, katanya padaku sambil minum kopi pada hari Jumat. Tidak bisa menemukan pembeli dengan penyelidikan yang membayanginya. Ditambah lagi, mantan pacarnya, Nadia, menuntutnya karena penipuan. Ternyata dia menggunakan namanya di dokumen tanpa izinnya. Itu mimpi buruk hukum lainnya. Nadia menuntutnya. Aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Itu berat. Itu karma. Sinta mengoreksi. Mengaduk latenya dengan pengaduk kecil seolah-olah sedang mencampur ramuan. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Dan Gilang, rupanya, menanam ladang keputusan yang buruk, dan sekarang menuai panen terburuk di dunia. Aku mendapatkan kembali nafsu makanku dengan ganas. Makanan terasa lebih enak, warna terlihat lebih cerah, dan aku mulai mendengarkan musik yang bukan jazz sedih tentang cinta yang hilang dan penyesalan. Aku mengunduh indie rock yang ceria dan hip-hop dengan ketukan agresif yang membuatku merasa seperti protagonis dalam film tentang penemuan kembali jati diri. Kucing-kucing itu bahkan tampak lebih bahagia. Mochi lebih jarang menjatuhkan barang dari rak, dan Kiko mulai membawakanku tikus mainan sebagai persembahan perdamaian atau upeti, atau apapun yang dilakukan kucing ketika mereka memutuskan kau layak mendapatkan perhatian mereka. Pada hari Minggu malam, aku sedang membuat makan malam. Tidak ada yang mewah, hanya pasta dengan saus buatan sendiri, karena ternyata memasak itu menyenangkan ketika kau tidak melakukannya karena kewajiban. Lalu ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku hampir tidak mengangkatnya, tetapi rasa ingin tahu mengalahkanku. Bas? Ini Gilang. Aku berdiri di dapurku, sendok kayu di tangan, saus tomat mendidih di atas kompor, mencoba memproses keberanian mutlak pria ini meneleponku, seolah-olah kami masih teman yang bisa mengobrol santai tentang cuaca atau skor pertandingan. Gilang, kataku netral, tidak memberinya apa-apa. Bro, aku tahu keadaan sedang rumit sekarang, tapi aku benar-benar perlu bicara denganmu. Bisa kita bertemu? Minum bir, selesaikan ini seperti orang dewasa. Ada nada putus asa dalam suaranya, seperti seorang penjual yang mencoba menutup kesepakatan yang sudah mati. Kurasa itu bukan ide yang bagus, jawabku, mengaduk sausku, mungkin lebih agresif dari yang diperlukan. Hanya 5 menit. Beri aku 5 menit untuk menjelaskan. Dia memohon sekarang, dan dengan detasemen yang aneh, aku menyadari bahwa aku tidak merasakan apa-apa, tidak ada kemarahan, tidak ada kepuasan, hanya kehampaan. Dia menjadi tidak relevan, karakter dari bab sebelumnya dalam hidupku yang telah kututup dan simpan di rak buku. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Gilang, kamu membuat pilihanmu, aku membuat pilihanku. Kita selesai. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab, memblokir nomornya, dan kembali ke pastaku. Sausnya sempurna. Kaya, beraroma, dengan kekentalan yang pas. Aku menyajikannya dengan keju parmesan segar dan basil, dan menuangkan segelas anggur merah yang telah kusimpan untuk acara khusus. Dan aku memutuskan bahwa merayakan ketidakpedulian totalku terhadap keputusasaan mantan sahabatku adalah acara yang cukup istimewa. Aku sedang separuh jalan menyantap makananku, menonton film dokumenter kriminal tentang pemalsu karya seni, ketika ada ketukan di pintu. 3 ketukan tajam, mendesak, dan gigih. Telinga kucing-kucing itu tegak, Kiko bahkan mengeluarkan geraman rendah, seolah-olah bahkan dia tahu ini bukan kunjungan yang menyenangkan. Aku mengintip melalui lubang intip pintu, dan di sanalah dia. Rania, berdiri di ambang pintuku pada pukul 8.30 malam hari Minggu, tampak seperti telah melalui beberapa lingkaran neraka dan tidak menikmati satu pun darinya. Rambutnya berantakan, bukan berantakan yang artistik dan ditata untuk Instagram, tetapi berantakan yang nyata. Aku belum mencuci ini selama 3 hari. Dia mengenakan celana olahraga dan hoodie universitas yang sudah usang, tidak memakai riasan, dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Dia tampak kecil dan kalah. Sama sekali tidak seperti profesional PR percaya diri yang tersenyum padaku sambil minum kopi sambil diam-diam menghancurkan pernikahan kami hanya sebulan yang lalu.
Aku mempertimbangkan untuk tidak menjawab. Aku bisa saja kembali ke sofa, menyelesaikan pastaku, dan berpura-pura tidak melihatnya. Tetapi sesuatu dalam diriku mungkin rasa ingin tahu, mungkin kebutuhan akan penyelesaian, mungkin hanya keinginan untuk melihat semua saga ini sampai akhir membuatku membuka pintu. "Rania," kataku, bersandar pada kusen pintu, tidak mengundangnya masuk. "Aku tidak punya tempat tujuan," bisiknya, suaranya pecah di kata terakhir. Kakakku mengusirku. Dia bilang dia tidak bisa melihatku menghancurkan diri sendiri lagi. Orang tuaku tidak mau menjawab teleponku. Aku hanya punya 800.000 rupiah di rekening bankku, dan aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena semua orang di industri ini sudah tahu, dan Gilang, dia bahkan tidak mau bicara denganku lagi. Dia menyalahkan semuanya padaku, bilang aku ceroboh dengan dokumen dan menghancurkan hidupnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, satu tangan di pintu, memperhatikannya hancur di depan pintuku, seolah-olah ini adalah adegan film yang dramatis, hanya saja ini menyedihkan, dan nyata. "Bolehkah aku masuk? Kumohon. Hanya untuk malam ini. Aku akan tidur di sofa. Kamu bahkan tidak akan tahu aku di sini." Dia melangkah maju, mencoba meraih lenganku, dan aku mundur, menjaga jarak. "Tidak," kataku singkat. "Bas, kumohon. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan bantuanmu. Tapi aku putus asa. Aku tidak punya tempat tujuan. Di luar dingin, dan aku tidur di mobilku. Tidak punya tempat tujuan." Ulangku perlahan. Seolah-olah sedang menguji kata-kata itu di mulutku. Ditinggalkan dan sendirian. Merasa seperti semua orang yang kau percayai telah meninggalkanmu. Dia mengangguk dengan antusias, secerca harapan di matanya, seolah-olah dia pikir aku akhirnya mengerti, bahwa aku akhirnya siap menjadi pahlawan yang akan menyelamatkannya dari konsekuensi tindakannya sendiri. "Sempurna," kataku, suaraku tenang, hampir lembut. "Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya." Wajahnya hancur, air mata baru mengalir di pipinya. "Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ini bukan kamu." Baskara yang kukenal memiliki belas kasih, dia memiliki empati. Baskara yang kamu kenal adalah keset, selaku. Dia membiarkan orang menginjak-injaknya karena dia pikir menjadi baik sama dengan menjadi baik. Dia pikir jika dia hanya bekerja keras dan mencintai dengan dalam dan mempercayai sepenuhnya, itu akan cukup. Dan kau tahu, Baskara itu meninggal di sebuah kamar hotel di Surabaya ketika dia menyadari istrinya berselingkuh dengan sahabatnya. Baskara ini, aku menunjuk diriku sendiri, Baskara ini punya standar, aku membuat kesalahan, kamu membuat lusinan kesalahan. Mungkin ratusan jika kita menghitung setiap kebohongan dan pengkhianatan. Dan sekarang kamu mau aku melakukan apa? Mengasihanimu? Menerimamu kembali? Berpura-pura bahwa tahun terakhir hidupku tidak dibangun di atas fiksi total? Aku menggelengkan kepala. "Rania, kamu ingin pengampunan, itu di atas tingkat gajiku. Coba hubungi Tuhan." Layanan pelanggannya 24,7. Dia sekarang menangis terseduh-seduh, air mata tanpa maskara mengalir di wajahnya. "Kamu berubah," gumamnya, dan itu terdengar seperti tuduhan. Seolah-olah penolakanku untuk dihancurkan oleh pengkhianatannya adalah cacat karakter. "Ya, aku berubah, aku mengakui, dan kamu juga harus begitu." Aku mulai menutup pintu. Dengan lembut, bunyi kliknya bergema di antara kami seperti titik akhir, dan aku kembali untuk menyelesaikan pastaku. Sudah dingin, tapi entah bagaimana, terasa lebih enak dari sebelumnya. Setahun kemudian, "Kamu berubah," adalah kata-kata terakhir yang kudengar darinya setahun yang lalu, dan ternyata, dia benar, aku berubah, menjadi lebih baik. Ternyata, ketika kau tidak mencurahkan semua energi emosionalmu untuk mengelola pernikahan yang gagal dan berpura-pura bahwa sahabatmu tidak menusukmu dari belakang, kau benar-benar punya waktu untuk mengejar hal-hal yang penting. Sinta bergabung denganku sebagai mitra bisnis dan suara nalar resmi, sebagian besar, karena dia lelah meninjau kontrak untuk ide-ide biasa-biasa saja orang lain, dan lebih suka meninjau kontrak untuk proyek-proyek kami yang benar-benar keren. Kami mengubah sebuah gudang tua di bagian kota yang sudah usang menjadi pusat komunitas, dengan ruang seni,
lab komputer, dan sebuah kafe kecil yang menyajikan kopi yang layak dan mempekerjakan remaja lokal yang membutuhkan pengalaman kerja. Rasanya sangat baik untuk membangun sesuatu yang membantu orang, bukan hanya memindahkan kotak dari titik A ke titik B. Aku mulai bepergian di akhir pekan. Bukan sesuatu yang besar, hanya perjalanan darat ke kota-kota kecil dengan arsitektur yang menarik dan jalur pendakian yang bagus. Ternyata, Indonesia penuh dengan tempat-tempat indah ketika kau tidak terlalu tertekan untuk memperhatikannya. Aku mendaki sebagian jalur Gunung Gede Pangrango, mengunjungi beberapa taman nasional, dan bahkan melakukan perjalanan solo ke Yogyakarta, di mana aku makan bakpia patok seberat badanku dan mendengarkan jazz yang jauh lebih baik daripada yang pernah ditawarkan oleh aplikasi streaming musikku. Bagian terbaiknya adalah, aku mengadopsi kucing lain. Jalu, kucing hitam berusia 3 tahun dengan 1 kaki putih dan sikap bos mafia yang telah melalui banyak hal. Relawan di penampungan memperingatkan bahwa dia selektif dalam memberikan kasih sayang, yang merupakan kode untuk kucing ini akan terus-menerus menilaimu dan mungkin akan mencintaimu jika kau layak. Sempurna. Dia cocok dengan Mochi dan Kiko, dan bersama-sama, mereka membentuk dewan juri berbulu yang mengawasi setiap gerakanku, dan sesekali menjatuhkan barang dari rak hanya untuk membuatku tetap rendah hati. Suatu Selasa sore, aku sedang minum kopi di sebuah kedai kopi di pusat kota, salah satu tempat independen yang benar-benar memanggang biji kopi mereka sendiri, dan tidak sengaja salah mengeja namamu untuk keterlibatan media sosial. Aku sedang menggulir proposal proyek di ponselku, menunggu pesananku, ketika aku melihatnya. Rania, duduk sendirian di meja sudut, menatap cangkir kopi setengah kosong seolah-olah itu berisi jawaban atas pertanyaan yang takut dia tanyakan. Dia tampak lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi kelelahan yang mendalam yang datang dari membawa penyesalan seperti ransel yang penuh dengan batu bata. Dia kehilangan berat badan, pakaiannya terlihat sedikit kebesaran, dan rambutnya diikat ekor kuda sederhana alih-alih gaya sempurna yang biasa dia pertahankan. Dia tampak seperti orang yang berbeda atau mungkin hanya orang yang selama ini dia sembunyikan di bawah semua filter Instagram dan polesan PR. Dia mendongak, melihatku, dan selama sekitar 2 detik, aku melihat sekitar 17 emosi berbeda melintas di wajahnya, keterkejutan, harapan, ketakutan, pasrah. Dia berdiri, perlahan, ragu-ragu, seolah-olah dia tidak yakin apakah mendekatiku akan menghasilkan percakapan atau perintah penahanan. "Bas," katanya pelan ketika dia sampai padaku. "Kamu benci aku?" Aku memikirkannya. Benar-benar memikirkannya. Aku mencari sisa-sisa kemarahan atau kepahitan atau emosi negatif apapun yang telah kubawa selama berbulan-bulan setelah Surabaya, tetapi mereka tidak ada lagi. Mereka telah digantikan oleh sesuatu yang lebih baik, ketidakpedulian yang bercampur dengan kepuasan sejati dalam hidupku sendiri. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Benci itu butuh usaha. Dia tampak seperti ingin mengatakan lebih banyak, mungkin untuk meminta maaf lagi, mungkin untuk bertanya tentang hidupku,